sekalian, selamat malam. Senang sekali hari ini boleh bersama dengan Bapak Ibu untuk bersama belajar firman Tuhan. Mungkin ada yang bertanya di belakang itu backgroundnya padang gurun kok pakainya jaket ya. Biasa kalau malam-malam padang gurun katanya dingin, makanya pakai jaket ya. Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini ada kesempatan kita boleh belajar bersama. Mari kita terlebih dahulu mohon hikmat dari Tuhan supaya Tuhan menolong kita boleh mengerti apa yang Dia mau sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk hati yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anak-Mu yang malam hari ini boleh hadir bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mencari tahu kehendak Tuhan, dan mencari tahu bagaimana melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Biarlah pada waktu kami membaca firman Tuhan dan mendiskusikannya, sungguh-sungguh Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami dan menolong setiap kami sehingga apa yang kami renungkan, apa yang kami diskusikan ini boleh sungguh-sungguh mengubah hati kami dan pikiran kami, bahkan hidup kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapak, Engkau tolong kami di dalam waktu yang akan kami sama-sama belajar firman Tuhan ini, sehingga seluruh yang kami lakukan ini berkenan kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan dan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, beberapa minggu yang lalu saya ditanya oleh mahasiswa saya pada waktu saya makan siang bersama mereka. Jadi salah satu mahasiswa yang makan bersama-sama itu cerita tentang apa yang mereka diskusikan di dalam kelas. Jadi mahasiswa itu tanya begini, Pak Chelson, kalau nanti kita di surga, kira-kira kita ini upahnya sama nggak? Ya, jadi apakah kita nanti di surga dapat upah dan kalau upahnya ada, kita nih sama atau tidak. Nah, jadi ternyata di kelas itu, ini mahasiswa-mahasiswa teologi yang nanti akan jadi hamba Tuhan, ternyata berdebat ya. Jadi ada yang bilang, kita nih kan semua karena anugerah Tuhan ya. Jadi kita ini nggak ngomongin soal upah. Jadi kalau kita bisa selamat, nah nanti semua sama kalau masuk ke surga. Semua karena anugerah Tuhan, tidak ada pembedaan. Tapi ada sebagian yang mengatakan, kalau begitu rugi dong, ya kita udah susah payah kerja buat Tuhan, lalu di surga sama dengan orang yang tidak bekerja dengan segiat-giatnya bagi Tuhan, yang tidak hidup taat kepada Tuhan. Lalu saya pikir, bayangin ya, mahasiswa teologi bisa punya perbedaan pendapat seperti itu tentang berkat Tuhan itu nanti di surga, upah itu, apakah kita mendapatkan upah di surga atau tidak. Nah, tapi itu bukan hanya persoalan yang dialami oleh mahasiswa teologi, tetapi juga kalau saya beberapa waktu ini saya kalau pelayanan kemana, seminar atau berkhotbah, biasanya kadang-kadang tuh ada jemaat yang akan datang kepada saya dan berkata, kenapa tadi khotbahnya suruh kita segiat-giatnya? Ini cerita nyata ya. Kenapa suruh kita apa namanya bekerja segiat-giatnya buat Tuhan? Seolah-olah nanti di surga itu ada upah yang akan kita terima yang beda antara satu orang dengan orang yang lain. Seolah-olah kalau misalnya dibayangkan nanti ada yang rumahnya gede di surga, ada yang dapat gubuk di surga, dan sebagainya. Nah, ternyata ini hal yang sangat menjadi perdebatan, menjadi pemikiran di antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi bayangannya mungkin adalah kalau kita ini kan diselamatkan karena anugerah dari Tuhan, ya, maka berkat juga harusnya hanya anugerah dari Tuhan. Maka malam hari ini kita akan belajar dari kitab Ulangan, khususnya kita akan melihat tentang berkat dan berkat itu adalah anugerah atau upah yang kita dapatkan. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa merenungkan beberapa pertanyaan ini ya. Mungkin kalau Bapak Ibu nanti waktu mendengarkan pertanyaan ini kira-kira dibayangkan kalau menurut Bapak Ibu bagaimana jawabannya ya. Nah, pertanyaan pertama itu adalah begini, apakah ketaatan kita menentukan berkat yang kita terima di dalam dunia ini? Ya, jadi kalau kita ini semakin giat ke gereja, semakin rajin melayani Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, kira-kira berkat kita makin banyak atau tidak? Nah, orang yang setia kepada Tuhan, apakahnya berkatnya akan lebih banyak daripada orang yang tidak setia kepada Tuhan di dalam dunia ini? Ya, coba dibayangkan, kira-kira jawabannya seperti apa? Yang kedua, itu kan tadi di dunia. Nah, ini yang berikutnya ini, apakah kita itu akan dapat upah ketaatan kita di surga? Ya. Jadi kalau kita ini sekarang giat melayani Tuhan, bekerja mati-matian buat Tuhan, pada waktu teman-teman kita jam-jam segini nih lagi pergi ke mall misalnya, ya lagi tidur-tiduran atau nonton TV, kita nih belajar firman Tuhan, apakah kita akan mendapatkan upah itu nanti di surga? Atau nanti sama atau beda ya upah itu? Ini pertanyaan ketiga. Kalau kita dapat upah nanti di surga karena ketaatan kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan, kira-kira sama atau beda dengan orang lain?
Kalau kita lebih semangat kerja buat Tuhan, apakah kita mendapatkan upah yang lebih besar, atau sebenarnya tidak peduli kita bekerja lebih giat atau tidak lebih giat, nanti upahnya sama saja. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang nanti akan kita bahas di dalam penjelajahan kita di dalam kitab Ulangan. Nah, mungkin saya mau mulai dengan pertanyaan yang paling dasar dulu ya. Kenapa kita harus menjelajah kitab Ulangan? Karena begini, kenapa kita perlu jelajah kitab Ulangan walaupun ini adalah kitab Perjanjian Lama yang seringkali dirasa oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan sebagai kitab yang rasanya kok banyak hukumnya, banyak aturannya, dan juga aturan-aturan yang sudah kuno yang dilakukan oleh orang-orang Israel di zaman 2-3 ribu tahun yang lalu yang sebenarnya kok rasanya tidak kontekstual dengan kehidupan saya. Bagaimana saya mau mengaplikasikan ini semua? Tapi ternyata kalau nanti Bapak Ibu membaca kitab Ulangan, Bapak Ibu akan menemukan bahwa cara kita menjalani kehidupan Kristen kita itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita ini memahami kitab Ulangan. Termasuk pertanyaan, apakah nanti kalau kita bekerja segiat-giatnya buat Tuhan, atau kalau kita setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, kita dapat upah atau tidak, itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita ini membaca dan memahami kitab Ulangan. Jadi kalau kita salah memahami kitab Ulangan, nanti jawaban terhadap pertanyaan itu juga bisa salah. Maka kita perlu paham kitab Ulangan. Dan itu hanya salah satu saja topik atau isu yang berkaitan dengan kitab Ulangan. Nanti kita akan lihat ternyata banyak sekali aspek dalam kehidupan orang Kristen yang kita ini sadar atau tidak sadar, cara kita hidup itu ternyata kalau ditelusuri sampai ke akar-akarnya, ternyata teologinya itu ada di dalam kitab Ulangan. Dan kalau salah mengerti itu, nggak heran kita nanti hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, selain itu, peraturan dan ketetapan yang disampaikan di dalam kitab Ulangan itu, kalau menurut kitab Ulangan sendiri, itu adalah hikmat bagi umat Tuhan. Jadi kalau kita itu mau menjadi orang yang berhikmat di hadapan Tuhan, kalau kita ini merasa, kok saya nggak bisa ya, saya nggak ngerti cara menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan, saya butuh hikmat Tuhan untuk menentukan saya ke depan ini berjalannya mau seperti apa, mengambil tindakan seperti apa dalam hidup saya butuh pertolongan Tuhan untuk hikmat Tuhan. Nah inilah kitab Ulangan ini sebenarnya adalah hikmat Tuhan yang Tuhan kasih kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah kalau kita buka misalnya, Ulangan pasal yang keempat ayat 6, pada waktu Musa menyampaikan kepada orang Israel, kenapa mereka harus belajar kitab Ulangan, kenapa mereka harus belajar hukum dan ketetapan dari Tuhan. Mungkin bayangannya waktu itu orang-orang Israel itu komplain kali mungkin ya kepada Tuhan. Kenapa sih Tuhan banyak sekali hukumnya? Kenapa sih Tuhan banyak sekali ketetapannya? Kenapa sih Tuhan kok bikin aturan-aturan yang sepertinya memberatkan hidup kita? Nah, Musa itu memberitahu kepada orang-orang Israel, ingatlah dan lakukanlah peraturan dan ketetapan dari Tuhan itu dengan setia, katanya. Sebab itulah yang akan menjadi hikmatmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mereka mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini merasa kok saya kurang hikmatnya, kok merasa sebagai orang yang kurang bijaksana, kurang akal budinya, firman Tuhan bilang, inilah solusinya. Kalau mau jadi orang yang berhikmat bukan hanya di mata Tuhan, tetapi di mata bangsa-bangsa yang ada di luar sana, Tuhan bilang, lakukanlah, ingatlah, lakukanlah peraturan dan ketetapan yang Musa sedang sampaikan kepada orang Israel di dalam kitab Ulangan. Jadi mungkin hari ini kalau kita merasa kita kurang berhikmat, mungkin persoalannya adalah kurang baca kitab Ulangan. Ya. Harus baca kitab Ulangan, baru bisa jadi orang yang berhikmat. Ya. Nah, itu alasan yang sangat penting sekali kenapa kita perlu jelajah kitab Ulangan. Selain itu, Bapak Ibu, kitab Ulangan ini itu sangat unik sekali di dalam Perjanjian Lama dan di dalam Perjanjian Baru sebenarnya, karena dia memberikan lensa untuk kita membaca kitab-kitab lain dalam Perjanjian Lama. Nah, maksudnya begini, kitab ini, kitab Ulangan, kalau Bapak Ibu baca, dia itu adalah penutup dari kitab-kitab Pentatuk. Jadi 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, nah itu ditutup oleh kitab Ulangan yang bukan hanya merangkum saja, bukan hanya dikasih tahu ulang ceritanya dan hukum-hukumnya, tetapi juga diuraikan.
artinya apa, dijelaskan apa maksud Tuhan, dan bagaimana cara melakukannya. Maka kalau nanti Bapak Ibu membaca kitab Ulangan di bagian awal sekali, di pasal 1 ayat 5, di sana dikatakan, Musa mulai menguraikan, ya, mulai mengajarkan, mulai menjelaskan hukum-hukum yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Jadi ini sebenarnya sebuah penjelasan, sebuah uraian, ya. Jadi kalau mau ngerti hukum-hukum Tuhan dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, nah, baca kitab Ulangan. Karena yang tadinya tidak jelas, yang tadinya rasanya kurang kontekstual, nah sekarang dijelaskan oleh Musa di dalam kitab Ulangan. Bukan hanya saja dia sangat penting untuk kita paham 4 kitab pertama itu dan seluruh Pentatuk, tetapi juga ini adalah sebuah pengantar. Jadi pengantar terhadap kitab-kitab sejarah yang ada setelah kitab Ulangan. Jadi nanti kalau kita setelah baca kitab Ulangan ada Yosua, ada 1-2 Samuel nanti ya. Ini yang disebut sejarah Deuteronomistik, nanti saya akan menjelaskan. Sejarah Israel ini Yosua, Samuel, raja-raja itu adalah kitab-kitab yang ditulis berdasarkan teologi dari kitab Ulangan. Jadi tidak mungkin orang itu bisa memahami sejarah Israel, kitab-kitab sejarah, kalau Bapak Ibu mungkin suka baca kitab Yosua, cerita-cerita tentang tembok Yeriko, dan lain sebagainya, raja-raja Israel, kita nggak mungkin bisa memahami apa maksud dari Yosua hingga raja-raja kalau kita nggak ngerti kitab Ulangan. Karena seluruh kitab-kitab itu ditulis berdasarkan teologi yang ada di dalam kitab Ulangan. Jadi kitab Ulangan itu ditulis, salah satunya adalah sebagai pengantar untuk kitab-kitab sejarah ini. Nah itu ya, jadi kalau kita bukan hanya nggak bisa ngerti kitab Pentatuk, juga nggak bisa ngerti dengan sempurna, dengan baik kitab sejarah kalau kita nggak baca kitab Ulangan. Yang ketiga, bukan hanya penting buat Pentatuk dan kitab sejarah, tetapi juga kitab Ulangan ini penting dibaca karena ini adalah teman dialognya kitab-kitab hikmat. Jadi kalau nanti kita baca kitab hikmat ya, mulai dari Mazmur, ya, puisi dan hikmat ya, kitab Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Ayub ya. Nah, kitab-kitab itu adalah kitab-kitab yang ditulis sebagai respons terhadap apa yang diajarkan oleh kitab Ulangan. Jadi kita juga nggak mungkin bisa betul-betul paham kitab-kitab hikmat ini kalau kita tidak ngerti kitab Ulangan, apa yang diajarkan oleh kitab Ulangan, poin-poin apa saja yang mau diajarkan oleh kitab Ulangan, dan kalau kita sama sekali tidak baca, kita tidak familiar, lalu kita baca, tadi kan pada senang kitab Ayub ya, senang kitab Ayub dan Pengkhotbah. Tapi kalau Bapak Ibu baca kitab Ayub sama Pengkhotbah, tidak baca kitab Ulangan, Bapak Ibu akan miss sesuatu yang sangat penting dan sangat besar di dalam mengerti teologinya. Ya, jadi nggak bisa kalau kita mau mengerti kitab Ayub, Pengkhotbah, dan sebagainya, Amsal, kalau kita nggak membaca kitab Ulangan. Bukan hanya kita perlu menjelajah kitab Ulangan karena itu penting buat hidup kita, membantu kita ngerti Perjanjian Lama, tetapi juga ini salah satu kitab yang paling banyak dikutip di dalam Perjanjian Baru dan menyediakan pemahaman teologis bagi Perjanjian Baru. Jadi kalau kita mau urutin ya, kira-kira Perjanjian Baru kalau mengutip Alkitab di Perjanjian Lama, kitab apa yang paling banyak dikutip? Ya, ada Mazmur, ada Yesaya, juara tiganya itu adalah kitab Ulangan. Jadi dikutipnya sangat banyak sekali, sehingga kita nggak mungkin bisa betul-betul paham Perjanjian Baru kalau kita nggak ngerti kitab Ulangan. Ya, kan kita nggak bisa ngerti Perjanjian Lama kalau kita nggak mungkin ngerti Perjanjian Baru kalau nggak ngerti Perjanjian Lama. Tapi secara khusus kitab-kitab yang banyak dikutip seperti kitab Ulangan ini. Nah, kalau mau didaftarkan tuh banyak sekali kitab Perjanjian Baru mengutip Perjanjian Lama. Tapi saya kasih 2 contoh ya. Contoh yang pertama itu adalah Shema Israel ya di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 6 dan hukum yang terutama. Jadi pada waktu Yesus mengatakan hukum yang terutama itu adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan akal budimu, itu sebenarnya sedang mengutip kitab Ulangan. Jadi kalau mau ngerti bagaimana cara mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kita, nggak mungkin nggak dong harus baca kitab Ulangan. Karena kitab Ulangan yang ngajarin kita bagaimana cara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Kalau kita nggak baca itu kan kita nebak-nebak bagaimana cara mengasihi Tuhannya. Jadi harus baca kitab Ulangan, baru ngerti bagaimana mengasihi Tuhan. Jangan-jangan selama ini kalau kita tidak baca kitab Ulangan, kita sebenarnya nggak ngerti bagaimana mengasihi Tuhan dan salah
cara kita untuk mengasihi Tuhan. Nah kan bahaya ya, udah ikut Tuhan lama, berusaha mengasihi Tuhan, tapi ternyata salah, ya. Maka perlu baca kitab Ulangan. Yang kedua, dalam pencobaan Yesus, yang Yesus kutip untuk melawan iblis yang menggoda dia itu juga dari kitab Ulangan. Ya, manusia hidup bahkan dari roti saja dan lain sebagainya. Itu kutipan dari mana? Dari kitab Ulangan. Ya, jadi kalau dalam hidup kita sering merasa digoda oleh kuasa gelap, oleh dosa, oleh pencobaan. Kalau kita mau melawannya, pakai kitab apa? Ulangan. Yesus aja melawan pencobaan pakai kitab Ulangan. Jadi kalau kita itu mau berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, jauh dari pencobaan, jauh dari berbagai macam godaan, bagaimana kita bisa menang? Nah, Yesus kasih solusinya ya. Kutip dari kitab Ulangan. Harus hafal kitab Ulangan karena di dalam kitab Ulanganlah hikmat kita, akal budi kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, orang yang tidak baca kitab Ulangan bisa jadi kalah dengan pencobaan mungkin ya, karena dia tidak tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya. Jadi ini penting sekali. Nah, setelah tahu apa itu, kenapa kita perlu menjelajah kitab Ulangan, nah mungkin semoga ya hatinya jadi lebih semangat untuk belajar apa itu kitab Ulangan ya. Nah, kita perlu belajar mulai dari apa itu kitab Ulangan. Mungkin Bapak Ibu sering dengar kitab Ulangan, mungkin kalau baca mungkin sedikit, nggak terlalu banyak baca, atau mungkin ada yang rajin baca, tapi biasanya kalau orang Kristen secara umum itu jarang sekali mau baca kitab Ulangan yang penuh dengan hukum dan peraturan yang rasanya tidak apa ya, tidak dekat dengan kehidupan kita. Apalagi ini kitab namanya Ulangan ya, dalam bahasa Indonesia namanya Ulangan ya, bukan ulangan tes ya, ya bukan bukan tes di sekolah ulangan, tapi ini namanya Ulangan karena terdapat banyak kisah dan hukum yang seperti diulang kembali. Bayangan saya ya kalau orang baca ini, ngapain dibaca? Kalau udah baca cerita aslinya, ngapain baca cerita yang diulang? Ya. Nah, namanya maka unfortunate sekali namanya adalah ulangan karena sepertinya kisahnya dan hukumnya itu diulang. Tapi itu nama dalam bahasa Indonesia. Memang ada kesan cerita-cerita dan hukumnya diulang. Tapi sebenarnya ini bukan hanya cerita dan hukum yang diulang saja. Ada maksudnya, ya. Di dalam bahasa Yunani yang kemudian akhirnya namanya itu kemudian diadopsi di dalam bahasa Inggris. Di dalam judul Yunaninya itu di dalam Septuaginta disebut Deuteronomion, ya. Artinya hukum yang kedua. Deutero ya, dua, kedua dan nomos ya, hukum yang kedua. Sebenarnya ini kesalahan terjemahan ya, hukum yang kedua. Kesalahan terjemahan dalam Septuaginta yang digunakan untuk menerjemahkan kata di Ulangan pasal 17 ayat 18. Kalau nanti Bapak Ibu baca Kejadian 17 ayat 18, di sana raja itu harus membuat salinan hukum. Jadi tugas raja yang penting di dalam kitab Ulangan itu adalah harus membuat salinan hukum, harus menulis hukum, ya, harus mencatat hukum itu. Nah, salinan hukum itu diterjemahkan sebagai Deuteronomion dalam bahasa Yunani, ya. Sehingga salinan atau kopi hukum itu dianggap sebagai hukum kedua. Jadi orang sering melihat kitab Ulangan ini sebagai hukum yang satu set hukum yang baru, yang beda dengan hukum sebelumnya. Dulu Tuhan sudah kasih hukum di kitab Imamat, di kitab Keluaran, di Bilangan. Sekarang Tuhan kasih lagi hukum yang kedua. Nah, tapi ini istilah sebenarnya kurang begitu tepat. Karena ini juga bukan ulangan, tapi juga bukan hukum yang kedua. Ya. Kalau bukan ulangan dan bukan hukum yang kedua, sebenarnya kitab ini isinya apa? Ya. Sebenarnya kitab ini isinya apa? Nah, istilah hukum kedua tidak tepat, tapi ini merefleksikan isinya sebenarnya. Yaitu apa? Ini bukan ulangan, bukan hukum yang kedua, tapi hukum yang dikontekstualisasikan untuk generasi yang akan memasuki tanah perjanjian. Hukumnya sama sebenarnya, tapi karena mereka mau menuliskan hukum ini atau mengajarkannya kepada generasi baru yang akan memasuki tanah perjanjian, maka ini hukum diulang kembali. Ada hukum yang sepertinya hukum kedua, tapi sebenarnya ini adalah hukum yang dikontekstualisasikan atau disesuaikan atau yang diajarkan bagaimana mengaplikasikannya di dalam kehidupan mereka yang akan memasuki sebuah konteks yang baru. Jadi kalau kita mau lihat sebenarnya esensi dari kitab Ulangan ini dari awal sampai akhir itu sebenarnya mau menjawab satu pertanyaan saja, ya.
Pertanyaannya adalah begini, bagaimana umat Tuhan itu mengaplikasikan firman Tuhan di dalam konteks yang baru di tanah Kanaan? Jadi pertanyaan inilah yang mau dijawab. Sebagai anak Tuhan, sekarang akan memasuki konteks yang baru. Dari tadi kan, kalau di background kita ini kan di padang gurun nih ya. Sudah 40 tahun di padang gurun, sekarang mau memasuki satu konteks yang baru di tanah Kanaan. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Karena hukum-hukum sebelumnya yang diberikan, itu hukum-hukum yang cocoknya dilakukan di padang gurun, ya. Tapi sekarang kita memasuki satu negeri yang luas, negeri yang besar, dan kita akan kebanyakan tinggal di daerah-daerah yang lebih dalam tanda kutip perkotaan. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan hukum yang tadinya dikasih kepada orang-orang yang tinggalnya di daerah padang gurun, sekarang jadi hukum yang harus dilakukan di kota. Ya, tentu saja beda ya mengaplikasikannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kitab Ulangan itu menjelaskan kembali. Jadi, dijelaskan ulang. Hukum yang sudah diberikan itu apa saja, dan kemudian diberikan aplikasi yang sudah disesuaikan dengan konteks yang baru. Ya, jadi prinsip hukumnya sama, aplikasinya bisa beda. Maka hukum di dalam ulangan ini, walaupun kadang-kadang kelihatan kok agak berbeda, misalnya nanti kalau Bapak Ibu teliti sekali membaca kitab-kitab di Keluaran, Imamat, Bilangan, ini kan sudah pernah ada hukumnya, tapi kok ada detail-detail yang beda. Nah, memang beda. Karena di dalam kitab Ulangan ini memang sudah disesuaikan aplikasinya, ya, aplikasinya dalam konteks yang baru, ya. Kitab Ulangan ini menolong orang Israel menerapkan firman Tuhan yang diberikan 40 tahun sebelumnya, yaitu pada waktu di Gunung Sinai, ya, di Gunung Horeb kalau menurut kitab Ulangan. Jadi sudah diberikan 40 tahun sebelumnya untuk menolong mereka hidup di padang gurun. Sekarang mereka akan memasuki situasi yang baru, yang jauh lebih kompleks. Mungkin sekarang mereka sudah bermasyarakatnya, berbangsa dan bernegaranya sudah banyak hal yang mereka punya. Dulu mereka mungkin belum punya apa-apa, belum punya sistem. Sekarang setelah 40 tahun sudah punya sistem, sudah punya pemimpin, sudah punya bagaimana cara melakukan ini dan itu. Lalu sekarang masuk ke tanah Kanaan, di mana di sana mereka tinggalnya mulai berjauhan, mereka di sana harus dealing dengan banyak hal yang mereka sebenarnya tidak pernah ketemu di padang gurun. Nah, sekarang memasuki konteks seperti itu, bagaimana mereka itu bisa menerapkan firman Tuhan? Kan karena firman Tuhan itu nggak bisa kita ambil plok saja begitu, lalu kita terapkan di mana saja. Belum tentu seperti itu firman Tuhan. Firman Tuhan seringkali dia kasih untuk kita belajar prinsip tentang bagaimana mengerti kehendak Tuhan. Nah, pada waktu kita ketemu suatu situasi yang baru, perlu hikmat dari Tuhan kan ya? Bagaimana cara kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Nah, pergumulan inilah yang mau dijawab oleh kitab Ulangan. Israel memasuki tempat yang baru, konteks yang baru, yang berbeda. Bagaimana sih caranya firman Tuhan yang kelihatannya sudah ditulis puluhan tahun yang lalu bisa kita aplikasikan di tempat yang baru. Nah, untuk mengajarkan ini kepada orang-orang Israel, maka kitab Ulangan itu ditulis di dalam sebuah bentuk rangkaian khotbah perpisahan Musa. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lihat ceritanya, di dalam kitab Ulangan ini sebenarnya adalah rangkaian cerita dari khotbah perpisahan Musa. Jadi ini kata-kata terakhir Musa atau apa ya, surat wasiatnya Musa ya atau pesan terakhirnya Musa kepada orang Israel. Jadi untuk mengajar mereka nanti kalau masuk ke tanah Israel seperti apa. Nah, dia menggunakan bentuk khotbah. Jadi nanti kalau lihat itu seperti Musa sedang berkhotbah kepada orang Israel tentang bagaimana mereka harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di dalam khotbahnya, Musa itu mempersiapkan generasi kedua bangsa Israel yang akan memasuki tanah perjanjian. Jadi ini adalah anak-anak muda yang tidak mati di padang gurun. Karena kalau kita ingat ceritanya di kitab Bilangan kan generasi yang tua memberontak kepada Tuhan, disuruh masuk ke tanah perjanjian, mereka menolak. Waktu Tuhan bilang nggak boleh masuk, mereka mau masuk, ya. Sehingga Tuhan menghukum mereka karena pemberontakan mereka, mereka mati semua di padang gurun, kecuali yang anak muda umur 20 tahun ke bawah. Nah, anak-anak yang umur 20 tahun yang ke bawah ini sekarang sudah berjalan di padang gurun selama 40 tahun, ya, sebagian sudah tua, ya, sudah mungkin 60 tahun umurnya. Dan kepada generasi inilah yang baru ini, Musa itu mempersiapkan mereka menyampaikan tiga hal. Jadi kalau kita mau simpulkan, di dalam kitab Ulangan sebenarnya yang disampaikan itu cuma tiga hal saja. Yang pertama adalah Musa itu cerita tentang masa lalu mereka.
Ini seperti orang-orang tua pada umumnya ya. Ketika sudah tua, kalau ketemu sama anaknya, cucunya, ceritanya tentang dulu opung ya, begini ya. Dulu kungkung begini ya, cerita tentang masa lalunya. Nah, Musa juga sama. Dia cerita tentang masa lalunya. Ini hal pertama yang Musa sampaikan. Dia cerita panjang lebar tentang apa yang dialami oleh orang Israel di masa lalu. Tapi bukan hanya cerita masa lalu, tapi Musa juga cerita tentang peraturan masa kini. Ya, maka orang tua juga begitu ya. Dulu kan begini, begini, begini. Makanya sekarang kamu nggak boleh gini. Nah, itu Musa juga kayak begitu. Ini orang tua dan kasih tahu kepada orang Israel dulu kita nih begini, begini. Ya, sekarang kamu harus melakukan ini. Nah, makanya bagian yang kedua ini adalah bagian peraturan untuk masa kini. Tapi bukan berhenti di peraturan masa kini saja, tetapi satu hal terakhir yaitu di dalam khotbah Musa, itu Musa menubuatkan tentang apa yang akan terjadi di dalam masa depan Israel. Ya, jadi Musa menubuatkan apa kira-kira akan terjadi di masa depan. Jadi bukan masa lalu saja, tapi juga masa kini dan juga masa depan. Jadi tiga hal ini yang paling utama. Jadi kalau Bapak Ibu nanti memikirkan kitab ulangan, cukup pikir tiga hal ini aja. Ada kisah masa lalu, ada peraturan masa kini, dan ada nubuatan tentang masa depan. Kalau Bapak Ibu nanti buka buku apa ya, buku teman jelajah ya, nih ya, kalau lihat buku teman jelajah ini ya. Nah, di sini kan di dalamnya di halaman yang ke berapa ini ya, halaman ke paling paling depan lah ya, yang tinjauan umum itu nanti kalau Bapak Ibu baca sebelum hari pertama, di situ ada struktur kitab ulangan. Nah, saya copy paste ke sini ada sedikit yang kepanjangan saya potong sedikit, tapi ini isinya ya kira-kira struktur kitab ulangan menurut teman jelajah. Nah, Bapak Ibu nanti boleh baca di sana ada sejarah bangsa Israel. Nah, itu kan masa lalu. Hukum-hukum yang mengatur kehidupan masa kini. Nah, itu kan tentang masa kini. Pembaruan perjanjian beserta berkat kutuk itu kan sesuatu yang akan terjadi di masa depan mereka. Dorongan untuk hidup di bawah perjanjian dan sebagainya itu adalah tentang masa depan mereka. Jadi ini sebenarnya adalah pembagian yang lebih detail dari tiga hal tadi ya. Jadi nubuatan masa lalu, apa cerita masa lalu, peraturan masa kini, dan nubuatan tentang masa depan. By the way, Bapak Ibu kalau nanti melihat misalnya Bapak Ibu punya study Bible ya, punya apa namanya Alkitab yang untuk studi atau punya tafsiran Alkitab, itu struktur bisa beda-beda ya. Misalnya ada struktur kalau nanti Bapak Ibu suka suka belajar yang akademik begitu, itu ada struktur kitab ulangan itu seperti struktur perjanjian zaman kerajaan Neo-Asirian misalnya. Nah, itu nanti strukturnya beda lagi ya. Tapi kita untuk kepentingan kita belajar firman Tuhan ya belajar apa namanya belajar kira-kira di Alkitab di Ulangan ini isinya seperti apa. Nah, struktur dari kitab Ulangan di dalam teman jelajah ini bisa membantu kita. Tapi saya mau membuat ini lebih simpel lagi buat kita semua sehingga ini kita lebih gampang untuk mengingatnya. Ya, ini kan lebih detail di teman jelajah. Kalau kalau saya membagi kitab Ulangan ini, strukturnya itu bisa dibagi berdasarkan khotbah Musa. Jadi kalau nanti baca kitab Ulangan di dalam Alkitab kita, khotbah Musa itu ada khotbah Musa tiga kali, ya. Jadi khotbah Musa yang pertama itu pasal 1 sampai pasal 4 itu isinya sejarah masa lalu, ya. Sejarah masa lalu, 4 pasal pertama. Ini kan gampang mengingatnya, ya. Khotbah Musa yang kedua itu peraturan masa kini, ya, 5 sampai 26. Yang ketiga itu khotbah ketiga Musa yaitu nubuat masa depan, pasal 27 sampai 31. Lalu ada catatan penutupnya yang berisi nyanyian Musa, ada berkat Musa, dan ada kematian Musa. Jadi inti dari kitab Ulangan itu tiga hal yang paling depan itu. Sejarah masa lalu pasal 1 sampai 4, peraturan masa kini 5 sampai 26, dan kemudian khotbah ketiga Musa itu nubuat masa depan 27 sampai 31. Saya mau secara cepat memberitahu Bapak Ibu isinya apa, karena kita kan menjelajah bersama ya. Jadi kita melewatin khotbah-khotbah ini, melihat apa isinya. Di dalam khotbah yang pertama, yaitu masa lalu yang dialami oleh bangsa Israel, Musa itu mulai dengan menceritakan kembali kisah Israel sejak mereka meninggalkan Gunung Sinai. Apa yang diceritakan? Ceritanya adalah sejak meninggalkan Gunung Sinai, mereka itu tidak taat kepada Tuhan, mereka melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dan ada banyak sekali hukuman yang mereka alami. Kalau Bapak Ibu baca pasal 1 sampai 4, isinya itu sebenarnya refleksi teologis ya tentang kesalahan Israel di masa lalu. Dan yang penting adalah
Di tengah-tengah kesalahan Israel itu, Tuhan ya kok masih terus memelihara Israel. Kok Tuhan terus memberikan kepada Israel apa yang mereka butuhkan? Kok Tuhan itu tidak menghukum mereka, memusnahkan mereka? Nah, jadi ini sebenarnya bukan hanya cerita betapa banyak kesalahan mereka, tetapi menceritakan betapa banyak berkat anugerah Tuhan, pemeliharaan Allah yang terus berlanjut di tengah-tengah ketidaktaatan mereka. Jadi mungkin di dalam perjalanan mereka di padang gurun selama 40 tahun itu mereka berpikir, ya Tuhan kenapa sih kita masih jalan kayak begini 40 tahun? Nah, Musa kasih tahu mereka, karena ketidaktaatan bangsa Israel, tapi justru karena Tuhan sedang memberi anugerah. Kalau enggak, alternatifnya adalah kita ini dimusnahkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan memberi kita kesempatan berputar di padang gurun karena Dia beranugerah kepada kita. Tuhan memberi kepada kita kesempatan berkeliling di padang gurun, itu supaya mengajar kita bagaimana merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, belajar berserah, belajar dipimpin oleh Tuhan, belajar untuk memasrahkan hidupnya kepada Tuhan, tidak seperti generasi yang tua. Ya, ini sebenarnya pelajaran berharga juga buat kita ya. Jadi kalau Tuhan satu hari itu membuat kita berjalan di padang gurun, mungkin karena kesalahan kita, justru itu adalah anugerah Tuhan yang besar. Karena Tuhan bisa saja menghukum kita, bisa saja memusnahkan kita, tetapi Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk belajar, merendahkan hati kita, bersandar kepada Tuhan. Jadi yang mau diajarkan oleh Musa adalah karena Allah sudah memberikan anugerah di tengah-tengah ketidaktaatan kita. Kita nggak boleh terus seperti itu. Maka kita harus merespon. Ya, Israel itu mesti merespon dengan kesetiaan dan ketaatan di masa kini. Ya, kalau dulu Tuhan sudah beranugerah, sekarang kita mesti respon dengan ketaatan. Maka kita akan masuk ke khotbah kedua Musa, yaitu tentang masa kini. Nah, khotbah kedua ini itu adalah inti dari kitab Ulangan. Isinya prinsip peraturan bagaimana hidup taat kepada Tuhan, bagaimana artinya kita setia kepada Tuhan. Nah, ini bisa dibagi jadi dua bagian. Pasal 5 sampai 11 isinya adalah aturan-aturan umum yang berupa prinsip-prinsip yang penting yang harus dipunyai oleh orang Israel dan harus dilakukan oleh orang Israel, tapi tidak spesifik. Misalnya harus mengasihi Tuhan dan lain sebagainya. Belum spesifik, tapi prinsipnya diberikan kepada orang Israel. Nanti kita akan lihat sekilas apa aturan-aturan yang bersifat umum. Yang kedua, itu adalah aturan-aturan yang bersifat khusus untuk kasus-kasus yang spesifik. Itu pasal 12 sampai 26. Ya. Jadi dua bagian ini yang nanti menjadi bagaimana orang Israel harus hidup. Nah, di dalam aturan-aturan yang sifatnya umum di pasal 5 sampai 11, di sana itu Musa memulai khotbahnya dengan membaca 10 hukum kepada generasi baru Israel. Nah, Bapak Ibu ingat ya, waktu orang Israel itu ada di Gunung Sinai, waktu Tuhan mengikat perjanjian dengan mereka, hal pertama yang Tuhan sampaikan kepada mereka di Keluaran pasal 20 itu adalah 10 hukum. Dan di dalam kitab Ulangan ini, yang pertama kali disampaikan kepada orang Israel itu adalah 10 hukum. Jadi ini seperti Gunung Sinai yang kedua. Ya, Tuhan mengikat perjanjian kepada mereka. Makanya nanti kalau baca Ulangan pasal 5, Tuhan bilang begini, bukan dengan bapak leluhurmu, ya, aku mengikat perjanjian ini, ya, kita Tuhan mengikat perjanjian ini. Justru dengan kamu yang sekarang hidup ini. Maka kalau setiap kamu baca 10 hukum ini, kamu tahu bahwa Tuhan itu mengikat perjanjian itu dengan kamu, bukan dengan bapak leluhur kamu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu baca, makanya 10 hukum itu diulang dua kali setidak-tidaknya di dalam Alkitab, pasal Keluaran pasal 20 dan di Ulangan pasal 5 ini. Lalu dilanjutkan dengan Shema Israel. Shema itu bahasa Ibrani untuk dengarlah Israel. Ya, Ulangan pasal 6 ayat 4 kan berkata begini. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Kan begitu ya. Jadi, Shema itu adalah perintah mengasihi Tuhan. Dan mengasihi ini sebenarnya di dalam bahasa Timur Dekat kuno atau bahasa Israel kuno pada waktu itu bukan soal perasaan. Perasaan kan nggak bisa diperintah. Nah, ini bukan soal perasaan, tapi soal komitmen kesetiaan. Ya, kesetiaan yang mutlak kepada Tuhan. Karena ada anugerah dari Tuhan, maka kita mesti setia secara mutlak kepada Tuhan. Nah, Tuhan juga di dalam pasal-pasal ini menekankan, ya Ulangan pasal 6 sampai 9, menekankan anugerah Tuhan yang memilih mereka. Ya.
Tuhan memilih mereka bukan karena mereka tuh hebat, bukan karena mereka tuh pinter, bukan karena mereka tuh banyak, bukan karena mereka itu kuat, bukan karena mereka tuh hidupnya benar atau hidupnya tulus, bukan. Tapi karena Tuhan mengasihi mereka. Jadi ini anugerah Tuhan. Tanpa ada jasa apa-apa. Nah ini yang kita sebut sebagai apa namanya, kita diselamatkan hanya karena anugerah saja. Ini orang Israel juga begitu. Diselamatkan, dipilih hanya karena anugerah Tuhan saja. Jadi itu yang digarisbawahi oleh Musa di dalam Ulangan pasal 6 ayat 9. Tentu ada hal-hal yang lain, tapi ini salah satu tema yang paling utama. Dan kemudian nanti diakhiri, ya kira-kira di bagian akhir ini, itu Musa menekankan satu hal yang sangat penting juga tentang sunat hati. Makanya Musa berkata begini, karena itu sunatlah hatimu dan jangan tegar tengkuk. Karena Musa tahu ya bahwa dulu orang Israel diberi hukum kok nggak bisa taat. Karena mereka itu melakukan hukum itu dari tampak luarnya saja, bukan dari dalam hati. Sunat hati itulah yang membuat keinginan melakukan kehendak Tuhan itu lahir dari hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Nah, maka perlu sunat hati. Nggak ada orang yang bisa melakukan kehendak Tuhan tanpa hatinya yang mengasihi Tuhan, tanpa hatinya yang sungguh-sungguh diserahkan kepada Tuhan, tanpa hatinya disunat oleh Tuhan. Ya, ini adalah sebuah hal yang sangat penting sekali. Maka orang bisa mencoba untuk melakukan firman Tuhan, tapi tidak bisa akan sempurna melakukannya dan berkenan kepada Tuhan kecuali itu lahir dari dalam hati yang sudah disunat. Ya, nah itu yang mau disampaikan oleh Musa. Setelah menyampaikan peraturan umum ini, kemudian diberikan peraturan spesifik ya tentang kehidupan sehari-hari, tentang bagaimana kasih kepada Tuhan harus diungkapkan dalam kehidupan di tempat ibadah dan kehidupan sehari-hari. Ini topiknya banyak sekali. Misalnya sentralisasi ibadah, kalau beribadah hanya boleh di Yerusalem saja, nggak boleh di tempat lain. Ada aturan tentang persembahan, ada aturan tentang penghapusan hutang, ada kualifikasi untuk raja dan nabi, siapa yang raja mesti bagaimana, nabi mesti bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, ini semua Bapak Ibu adalah perwujudan dari cara orang Israel mengasihi Tuhan. Kalau kamu mau menunjukkan bahwa kamu setia dan mengasihi Tuhan, nah inilah yang harus dilakukan. Jadi ini dilakukan sebagai bentuk tanda kesetiaan orang Israel kepada Tuhan yang bersyukur karena anugerah Tuhan yang sudah memilih mereka, menyelamatkan mereka, bahkan di tengah-tengah ketidaktaatan mereka. Nah, kalau Bapak Ibu baca Ulangan pasal 12 sampai 26. Nah, ini sebenarnya adalah eksposisi ya. Khotbah eksposisi dan kontekstualisasi dari 10 hukum bagi orang Israel dalam konteks yang baru. Jadi kalau nanti baca ya, setiap pasalnya itu sebenarnya penjelasan tentang hukum pertama itu maksudnya apa, hukum kedua maksudnya apa, hukum ketiga maksudnya apa, dan seterusnya sampai 10 hukum. Nah, kalau kalau saya mau memberikan pembagiannya, nih pembagiannya tentu saja tidak apa namanya eh, kadang-kadang fluid dan fleksibel, tapi kira-kira para ahli membaginya seperti ini. Ya, aturan tentang jangan ada Allah lain di hadapanmu, jangan sujud menyembah kepadanya itu sebenarnya dijelaskan di dalam Ulangan pasal 12 ayat 1 sampai 31. Jadi waktu orang Israel masuk ke tanah Kanaan, bagaimana caranya kamu itu jangan ada Allah lain di hadapanmu? Kamu harus punya tempat beribadah yang sentral, ada pusatnya. Kamu harus hancurkan tempat ibadah orang Kanaan. Nah, itu di pasal 12. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Bagaimana kamu melakukan ini di Kanaan? Kamu harus hati-hati menggunakan nama Tuhan kalau kamu nabi. Kamu harus bisa membedakan yang kudus dari yang cemar. Nah, ini mungkin Bapak Ibu kalau mungkin ada yang bingung ya, kok membedakan yang kudus dari yang cemar itu adalah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Karena hukum ketiga ini tidak hanya soal apa namanya penyebutan nama Tuhan, tetapi kalau dalam bahasa Ibrani-nya adalah kita tidak boleh membawa nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi hidup yang membawa nama Tuhan itu nggak boleh cemar. Jadi ini bukan soal ngomong saja, tetapi ingat ngomong soal bagaimana kita hidup kudus dan tidak cemar. Ya, nah itu di pasal 13 dan 14. Kuduskanlah hari Sabat, kemudian diperluas bukan hanya tentang Sabat, tetapi juga tentang hari raya dan lain sebagainya. Ini mungkin saya tidak bacakan kepada Bapak Ibu. Nanti saya kira bahan ini juga akan dibagikan, jadi Bapak Ibu bisa melihat kira-kira nanti hukum ke-7 bagaimana penjelasannya di dalam ulangan, hukum ke-8 bagaimana penjelasannya, dan seterusnya. Ini adalah khotbah yang kedua. Khotbah yang ketiga itu adalah tentang masa depan. Nah, setelah menjelaskan hukum-hukum yang berlaku bagi orang Israel, Musa itu menyampaikan peringatan bagi orang Israel. Ya, peringatannya apa?
Peringatannya adalah Tuhan itu menjanjikan berkat bagi orang yang taat dan kutuk bagi orang yang tidak taat. Nah, ini jelas sekali di dalam kitab Ulangan. Ya, salah satu kitab yang paling jelas tentang kaitan antara berkat dengan ketaatan dan kutuk. Ya, itu kutuk dengan ketidaktaatan itu ada di dalam kitab Ulangan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya baca dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14 itu daftar berkatnya panjang. Kalau kamu setia kepada Tuhan, dengar suara Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan akan kasih kemakmuran di ladang, ada kesehatan, ada kemenangan atas musuh. Wah, itu panjang 14 ayat ya. Jadi kalau mau diberkati Tuhan, mesti taat. Jadi kalau ada orang bilang kita taat tidak kalau kita itu mau berkat harus taat kepada Tuhan, ini ada ayatnya, bukan tidak ada. Ya, ada ayatnya di dalam kitab Ulangan. Kalau mau berkat harus taat. Itu betul adanya. Dan kita nggak boleh bilang, nggak ada firman Tuhan mengajar begitu. Nah, ini justru ada. Kecuali Bapak Ibu bilang, ulangan itu sudah tidak berlaku lagi, atau bukan firman Tuhan, atau bagaimana ya. Tapi di dalam kitab ulangan itu ada. Setidaknya untuk Israel. Tapi daftar dan kutuk itu, di pasal yang sama, itu jauh lebih panjang. Ya, dan jauh lebih menakutkan. Puncaknya adalah pada pembuangan. Jadi bukan hanya sakit, bukan hanya akan mengalami kekalahan perang, tapi nanti akan ada pembuangan. Nah, pembuangan ini menarik karena ini seperti dibalikan apa yang terjadi di dalam keluaran. Kalau keluaran kan mereka dibawa dari tempat perbudakan, keluar ke tanah perjanjian. Tapi pembuangan itu sebaliknya, dibawa dari tanah perjanjian, dibawa masuk ke dalam tempat perbudakan. Nah, kalau kamu tidak setia kepada Tuhan, Tuhan akan bawa kamu kembali ke tempat perbudakan, ya. Jadi ini daftar kutukannya. Jadi inilah Bapak Ibu yang menjadi isi dari kitab Ulangan. Ada sejarah masa lalu, ada peraturan untuk hidup sebagai anak Tuhan di masa kini, dan apa yang terjadi kalau kita itu tidak setia kepada Tuhan. Kalau kita ngatar kepada Tuhan, ada kutukannya. Tapi kalau kita mau setia kepada Tuhan, Tuhan janji pasti akan Tuhan kasih berkat. Ya, ada amin nggak Bapak Ibu? Ada amin nggak? Kalau kita itu setia kepada Tuhan, pasti ada berkatnya ya. Nah, kita aminkan nih firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa kepada orang Israel dan juga saya yakin berlaku bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Cuma persoalannya begini, kalau kita membaca kitab ulangan, mungkin yang menjadi pertanyaan kita, isu yang kita debatkan itu selalu adalah begini, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, terutama orang-orang yang percaya kepada Tuhan di perjanjian yang baru, ini kan mungkin ada yang dalam hati dari tadi mendengar saya ngomong tentang ketaatan dan berkat, kutuk dan ketidaktaatan, mungkin ada yang berkata, itu kan perjanjian lama. Sekarang di perjanjian baru kan kita udah hidup di zaman anugerah. Semua adalah anugerah dari Tuhan. Sehingga kok masa berkat itu masih tergantung pada ketaatan kita. Kan tidak ada yang sempurna ya. Semua orang berbuat dosa, tidak ada satupun yang benar di hadapan Tuhan. Nah, persoalan tentang berkat ini adalah anugerah atau upah, itu adalah salah satu tema yang paling banyak diperdebatkan di dalam kitab Ulangan. Perdebatan ini bukan soal keselamatan, ya. Orang tuh bukan debat, kita ini selamat jadi anak Tuhan karena anugerah atau karena kita taat. Kalau orang Kristen yang mengerti firman Tuhan kan pasti tahu kita ini, misalnya kita baca Efesus, kita ini diselamatkan hanya karena anugerah, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, kan begitu kan ya? Nah, kalau orang Kristen yang mengerti firman Tuhan pasti tahu, kalau keselamatan itu pasti adalah anugerah. Tetapi sekarang kita bukan bicara soal keselamatan. Kita bicara soal setelah kita diselamatkan, berkat yang kita dapat itu adalah anugerah atau adalah upah karena kita taat kepada Tuhan. Terutama kalau kita baca kitab Ulangan, ini adalah orang-orang Israel yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan mereka itu adalah orang-orang yang sudah jadi umat Tuhan, tapi hidupnya masih dipengaruhi oleh teologi yang disebut oleh teologi retribusi. Maka perdebatan kita di masa sekarang ini mendebatkan, kita ini berkat Tuhan, nanti kalau kita ke surga kita dapat berapa banyak harta kita di surga, berapa banyak upah kita. Ada yang bilang sama, ada yang bilang beda. Nah, ini sebenarnya perdebatan tentang anugerah atau upah yang menjadi dasar dari sebuah berkat. Dan semua ini, itu akar-akarnya, itu adalah pemahaman terhadap yang disebut dengan teologi retribusi yang diajarkan di dalam kitab Ulangan. Jadi kita nggak bisa lepas dari kitab ulangan kalau bicara soal berkat itu anugerah atau upah.
Ini kalau misalnya kita menghubungkan dengan zaman sekarang ini, mungkin isu yang sangat dekat itu adalah teologi kemakmuran misalnya. Ya, kalau ada gereja-gereja misalnya mengajarkan kalau kamu mau taat kepada Tuhan, maka Tuhan pasti berkati. Ada kelimpahan, ada berkat, ada usahamu akan maju, kamu akan sembuh dari sakitmu. Kalau kamu tidak tidak setia kepada Tuhan, nggak heran kamu itu mendapatkan sakit, kecelakaan dan sebagainya. Nah, ini kan teologi kemakmuran ya. Dan ini lahir dari pemahaman terhadap kitab ulangan. Ya, kalau kita nggak paham kitab ulangan, maka nanti teologinya bisa seperti itu. Ya. Nah, kita perlu belajar apa itu teologi retribusi yang merupakan teologi yang sangat utama di dalam kitab ulangan. Nah, teologi retribusi itu mengajar begini. Menurut teologi retribusi di dalam kitab Ulangan, perjanjian Allah dengan Israel. Jadi Tuhan itu kan buat perjanjian dengan Israel atau bahasa kerennya tuh covenant ya, covenant ya, perjanjian dengan Israel. Dan di dalam perjanjian itu menuntut Israel harus setia kepada Tuhan lewat ketaatan terhadap hukum Allah. Jadi kalau kita sudah dalam relasi perjanjian ya mesti taat dong kepada hukum yang Tuhan berikan. Nah, ketaatan terhadap hukum Tuhan ini, kalau mereka taati, kalau Israel taat hukum Tuhan, Tuhan akan memberi mereka berkat. Mereka akan mengalami berkat kemakmuran, keberhasilan militer, mengalami keamanan, dan banyak lagi berkat yang lain. Kesehatan, hidup yang melimpah, ladang yang diberkati oleh Tuhan, buah kandungan yang diberkati Tuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi kalau Israel tidak mentaati hukum Allah, maka mereka akan mengalami kutuk. Misalnya kena penyakit lah, nggak sembuh-sembuh lah, kelaparan lah, ladangnya tidak menghasilkan apa-apa, istrinya mandul lah, nggak bisa punya anak, akan mengalami kekalahan perang dan pembuangan dan lain sebagainya. Jadi ini teologi retribusi. Taat sama Tuhan, ada berkatnya, ada kemakmurannya. Kalau tidak taat kepada Tuhan, itu ada kutuknya, ada penyakit kelaparan dan sebagainya. Nah, teologi seperti ini yang menjadi kacamata yang dipakai untuk membaca sejarah Israel. Jadi, dalam kitab Ulangan itu diberikan kata pengantar atau pengantar, lalu dikasih seperti kalau kita membayangkan seperti kacamata untuk membaca perjalanan bangsa Israel yang diceritakan di dalam sejarah Deuteronomistik. Apa itu sejarah Deuteronomistik? Ya, sejarah Deuteronomistik itu adalah sejarah yang ditulis yang didasarkan pada teologi kitab ulangan. Makanya namanya Deuteronomistik dari bahasa Inggrisnya ya, Deuteronomi kan ulangan. Sejarah yang didasarkan pada teologi kitab ulangan, khususnya teologi retribusi itu tadi, ya kalau taat dapat berkat, tidak taat dapat kutuk. Yang sejarah ini, catatan sejarah ini itu Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja ini terutama kitab-kitab ini yang ditulis dengan menggunakan teologi retribusi. Kenapa sejarah ini ditulis? Sejarah ini ditulis untuk menelusuri sejarah Israel, untuk menjawab persoalan teologis yang mereka hadapi oleh orang Israel pada masa pembuangan. Jadi gini ya, pada waktu orang Israel dibuang ke Babel, salah satu pertanyaan yang paling besar yang mereka tanyakan di dalam hati mereka dan dalam diskusi-diskusi mereka adalah, kenapa ya kita ini umat Tuhan, tapi kok bisa kalah dengan bangsa Babel? Kenapa ya kita ini sebagai umat Tuhan yang katanya dikasih Tuhan, dilindungi Tuhan, yang menjadi apa namanya biji matanya Tuhan, kok sekarang bisa kalah, bait suci kok bisa hancur, lalu kok sekarang bisa dibuang ke Babel, jadi tertawaan bangsa-bangsa. Nah, untuk menjawab persoalan ini, maka sejarah ini ditulis dengan menggunakan teologi retribusi. Jadi sejarah Deuteronomistik ini, kitab-kitab Yosua, Hakim-Hakim 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja itu memberikan jawaban. Jawaban yang bersifat teologis. Jadi bukan jawaban militer, jawaban politik, bukan. Jawaban teologis terhadap sejarah Israel. Fokusnya adalah apa? Hubungan antara ketaatan Israel dan pengalaman berkat dan kutuk. Ya. Jadi dihubungkan pengalaman mereka selama mereka berjalan di dalam sejarah bangsa mereka, apa sih kaitannya dengan ketaatan mereka terhadap hukum Tuhan dan kesetiaan mereka terhadap Tuhan. Nah, teologi retribusi memberikan penjelasan ya terhadap sejarah Israel. Jadi, kenapa raja Israel itu bisa bangkit dan bisa jatuh? Ya. Kenapa ada raja yang bisa berhasil, ada raja yang bisa gagal? Itu karena teologi retribusi. Kalau rajanya setia kepada Tuhan, ya akan diberkati Tuhan. Kalau rajanya tidak setia kepada Tuhan, ya akan mendapatkan kutuk. Kenapa ada perang atau kampanye militer yang berhasil, kenapa ada yang gagal? Hubungannya adalah
Yang berhasil itu adalah yang setia kepada Tuhan. Orang-orang yang melakukan perang ini. Kalau yang gagal ya berarti dia nggak setia kepada Tuhan. Tentang kehancuran bait suci. Kenapa bait suci bisa hancur? Tempat tinggal Tuhan bisa hancur. Kenapa Yerusalem, kota Allah bisa hancur? Ya karena orang-orang Israel itu tidak setia kepada Tuhan. Maka Tuhan meninggalkan bait suci dan bisa dihancurkan oleh bangsa asing. Kenapa mereka dibuang ke Babel? Bukan karena Tuhan tidak mampu tolong mereka, bukan. Bukan karena Tuhan tidak mampu untuk menyelamatkan mereka, bukan. Tapi karena memang mereka tidak setia kepada Tuhan, berdosa kepada Tuhan. Maka di dalam kitab Ulangan sudah dinubuatkan, kalau kamu tidak setia kepada Tuhan, kamu akan dibuang ke tempat yang jauh, kata firman Tuhan. Jadi, memang di dalam Ulangan sudah menyediakan cara berpikir seperti itu, lensa teologi seperti itu, untuk membaca sejarah Israel. Jadi menekankan di sini ya teologi retribusi ini menekankan keadilan Allah yang memberkati ketaatan dan menghukum ketidaktaatan. Ya. Dengan kata lain, kalau kita baca kitab Ulangan, maka berkat dalam Ulangan itu sebenarnya itu adalah upah ketaatan. Ya. Jadi kalau taat akan ada upah. Kitab Ulangan mengajarkan begini, taat sama Tuhan akan bawa berkat. Itu nggak bisa disangkal. Itu memang ada di dalam kitab Ulangan. Tidak taat kepada Tuhan akan membawa kutukan. Jadi berkat di dalam Ulangan itu adalah upah ketaatan. Dan ketaatan itu adalah sebuah keputusan. Saya mau taat kepada Tuhan atau saya tidak mau taat kepada Tuhan. Maka di akhir kitab Ulangan ini, salah satu kalimat terakhir dari Musa itu adalah Musa berkata begini. Musa itu memberi pilihan kepada orang Israel yang harus mengambil keputusan. Musa bilang begini, ku perhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup. Bagaimana cara milih kehidupan? Ya harus setia kepada Tuhan. Harus melakukan kehendak Tuhan. Harus taat kepada peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Ya, jadi berkat dalam Ulangan adalah upah ketaatan. Mungkin ada banyak yang ya membaca ini di dalam kitab Ulangan ya. Berarti kalau gitu saya harus taat terus supaya saya diberkati oleh Tuhan dong. Bagaimana kalau saya tidak taat ya? Nah, kita bersyukur karena kitab Ulangan itu isinya bukan hanya berkat adalah upah ketaatan ya. Karena di dalam Ulangan berkat itu juga adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Saya mau highlight 4 hal yang menjadi berkat sebagai anugerah di dalam kitab Ulangan ya. Nah, saya mau mulai dengan begini. Ulangan itu menunjukkan bahwa teologi retribusi, kalau kita baca baik-baik kitab Ulangan, teologi retribusi itu sebenarnya bukanlah sebuah sistem yang sifatnya mekanis. Mekanis itu artinya kalau saya lakukan ini pasti terjadi ini, atau legalistik. Legalistik itu artinya pokoknya saya melakukan ini, saya setia, saya strict, lalu pasti nanti hasilnya akan mendapatkan yang seperti ini. Nah, kalau kita baca Ulangan, ternyata nggak seperti itu teologi retribusi. Justru ya, berkat Tuhan itu kalau kita baca kitab Ulangan, tidak selalu merupakan buah dari ketaatan. Ya. Tetapi justru seringkali diberikan Tuhan di tengah-tengah ketidaktaatan umat Tuhan. Kalau mau cengli kalau mau fair, kalau mau mekanis, harusnya setiap kali tidak taat, harusnya dihukum. Tapi kalau kita lihat kitab Ulangan, nggak selalu seperti itu. Ya, misalnya ya, saya kasih 4 contoh saja. Yang pertama itu adalah tentang pemilihan umat Allah. Ya, pemilihan umat Allah itu anugerah. Maka di Ulangan pasal 7, pasal 9, nanti kalau Bapak Ibu baca itu cerita atau khotbah yang sangat menggugah hati sebenarnya ya. Musa memberitahu kepada orang Israel bahwa Allah tidak pilih mereka karena mereka jumlahnya paling kecil kok dari antara bangsa-bangsa yang ada. Bukan karena kekuatan mereka militernya hebat, orang mereka nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan militer, semua bangsa budak yang nggak bisa perang, nggak punya senjata. Bukan karena mereka benar, kayak lebih hebat daripada orang lain, nggak juga. Dan bukan karena mereka tulus hati, kata firman Tuhan. Nah, bukan orang tulus, ini orang-orang orang-orang dari kelas bawah yang nggak ngerti apa-apa, yang nggak punya pendidikan. Tapi Tuhan pilih mereka semata-mata karena kasih Allah dan janji Tuhan kepada bapak leluhur mereka. Jadi nggak ada apapun yang mereka lakukan yang membuat mereka dipilih oleh Allah. Tuhan pilih mereka murni karena anugerah Tuhan kepada mereka. Ya, ini ada di dalam kitab Ulangan. Ya, ini yang kita sebut sebagai keselamatan itu adalah anugerah Tuhan semata-mata. Aspek yang kedua itu adalah kalau kita melihat pemeliharaan Tuhan di padang gurun, itu juga anugerah. Ya,
Karena begini, selama 40 tahun itu mereka memberontak melawan Allah, tidak setia kepada Tuhan, melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi ya kok Tuhan tetap menyediakan mana buat mereka. Tuhan kok nggak berhentiin, sebel ya sama orang Israel. Ya, lalu Tuhan bilang, udah seminggu nggak usah makan, misalnya begitu. Kan nggak begitu. Setiap hari mananya tetap ada. Bahkan ya kata firman Tuhan, sepatunya nggak rusak, pakaiannya nggak lusuh selama 40 tahun. Harusnya kalau teologi retribusinya itu mekanis ya atau diterapkan dengan strict sekali, harusnya mati mereka semua di padang gurun. Nggak ada berkat Tuhan ya. Kalau berkat itu hanya karena ketaatan. Tapi pemeliharaan yang terus-menerus di tengah-tengah ketidaktaatan ini menunjukkan bahwa di dalam kitab Ulangan pun anugerah Tuhan itu melampaui ketidaktaatan. Ya, Tuhan itu memberi anugerah walaupun kita nggak taat. Makanya kita kan bersyukur sebab Tuhan ya. Tuhan itu di tengah-tengah kita yang nggak sempurna ini, yang tidak taat ini sebagai anak-anak Tuhan ini, Tuhan tetap memelihara kita. Tetap memberikan kepada kita apa yang kita perlukan. Ya. Dan itu adalah bukan karena kalau kita ini sekarang bisa punya apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Sebenarnya bukan karena kita ini secara perfect ikut Tuhan, taat kepada Tuhan. Enggak. Tapi di tengah ketidaktaatan kita, ya kita bersyukurlah ya kenapa kok Tuhan masih terus memelihara kita dengan anugerahnya ya. Ini yang kedua. Penebusan dosa itu juga adalah anugerah dari Tuhan. Ya, di tengah kegagalan umat Allah untuk taat, ya, di padang gurun itu kan banyak sekali orang Israel yang tidak taat kepada Tuhan. Tuhan tidak selalu mendatangkan kutukan. Kadang-kadang Tuhan kasih hukuman, betul, tapi tidak selalu seperti itu. Ya, kalau orang berdosa, tidak setia kepada Tuhan, lalu dia sadar, Tuhan menyediakan satu solusi bagi orang Israel, yaitu Tuhan kasih mereka sebuah sistem, yaitu mezbah untuk mempersembahkan korban pengampunan dosa. Itu menunjukkan bahwa mereka sama Tuhan bisa tetap punya hubungan yang baik, bisa tetap dekat kepada Tuhan, tidak dihukum oleh Tuhan. Itu sebenarnya adalah hanya karena anugerah Tuhan. Ketika mereka gagal taat pun, Tuhan kasih jalan keluar. Tidak selalu bentuknya hukuman, tapi mereka bisa datang bertobat mengaku dosa. Itu adalah berkat anugerah dari Tuhan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Dan yang keempat, ketaatan itu pun sebenarnya adalah anugerah dari Tuhan ya. Makanya Musa menubuatkan bahwa Allah sendiri akan menyunat hati umatnya sehingga mereka dapat mengasihi Tuhan dan supaya mereka hidup ya. Jadi Tuhan tahu bahwa manusia itu nggak mungkin bisa yang sudah jatuh dalam dosa ini nggak mungkin betul-betul bisa taat, nggak mungkin betul-betul bisa mengasihi Tuhan, nggak mungkin betul-betul bisa pilih hidup. Maka Tuhan akan menyunat hati mereka. Dan ketaatan manusia itu pada akhirnya kita melihat adalah anugerah Allah yang bekerja di dalam hati umat manusia itu. Kalau kita bisa taat, itu karena Tuhan menolong kita, memberi kemampuan kepada kita untuk taat kepada Tuhan. Karena kalau di dalam perjanjian baru kan, karena dialah yang mengerjakan di dalam kita kehendak itu untuk melakukan, untuk taat melakukan kehendak Tuhan, itu adalah pekerjaan dari Tuhan sendiri. Bahkan ketaatan pun di dalam ulangan itu adalah anugerah dari Tuhan. Nah, kita kalau membaca kitab ulangan dan mendiskusikan tentang apakah berkat itu adalah anugerah atau upah, kita perlu melampaui teologi retribusi. Maksudnya begini, teologi retribusi itu memang merupakan teologi yang dominan di dalam perjanjian lama. Jadi kalau Bapak Ibu nanti baca perjanjian lama, akan punya kesan di banyak sekali kitab, terutama di dalam sejarah Deuteronomistik yang tadi saya sebut itu yang apa namanya kitab Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, dan juga kitab hikmat seperti Amsal, itu memang sangat dominan sekali. Jadi kalau kita melakukan hal yang benar ada berkatnya, kalau tidak melakukan hal yang benar ada kutuknya, itu dominan. Makanya kalau baca kitab Amsal kan kayak begitu ya. Kalau kamu mau apa makmur, kamu harus bekerja. Kenapa? Kalau kamu bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, ya kamu akan mendapatkan berkatnya, ya. Seperti itu. Jadi itu teologi retribusi. Memang kalau kita baca dominan. Tapi sebenarnya konsep ini hanya satu sisi dari pemikiran teologis di dalam Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Lama. Karena teologi retribusi itu bukan satu-satunya penjelasan bagi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia yang kompleks, terutama kalau bicara tentang penderitaan yang dialami oleh manusia. Jadi kalau kita melihat manusia itu dapat berkat atau mendapatkan sepertinya penderitaan dalam hidupnya,
Teologi retribusi itu bukan satu-satunya cara untuk menjelaskan kenapa orang dapat berkat dan kenapa orang dapat kutuk. Kesalahan teologi kemakmuran, ya, teologi berkat kemakmuran sekarang yang merajalela di mana-mana ini, yaitu kalau kamu mau sembuh, harus taat kepada Tuhan. Kalau kamu tidak sembuh, berarti kamu belum taat kepada Tuhan. Kenapa itu salah? Salahnya bukan karena itu tidak diajarkan oleh Alkitab. Salahnya adalah ketika orang menilai, mengevaluasi sebuah situasi kehidupan manusia hanya dari teologi retribusi. Nah, itu yang salah. Betul, memang kadangkala orang dapat berkat karena taat kepada Tuhan, dan kadang-kadang dihukum oleh Tuhan karena ketidaktaatan. Tapi tidak semua seperti itu. Maka kita nggak boleh pakai teologi retribusi sebagai satu-satunya penjelasan untuk setiap situasi yang ada dalam kehidupan manusia, terutama kalau bicara tentang penderitaan yang dialami. Ada bagian lain dalam Perjanjian Lama, misalnya literatur hikmat seperti Ayub dan Pengkhotbah. Kalau baca Ayub dan Pengkhotbah kan beda sekali, misalnya ya dengan kitab Amsal. Amsal kan positif sekali. Kalau kamu melakukan ini, pasti kamu akan jadi begini. Pasti kamu akan diberkati kalau kamu itu melakukan sesuatu yang baik, ya. Tapi kalau Ayub kan nggak begitu. Ayub orang yang baik malah menderita karena justru kebaikannya, ya. Dan Ayub sampai akhir nggak tahu kenapa dia menderita. Makanya kalau nanti baca di kitab Ayub, itu yang dikritik habis-habisan itu adalah menggunakan teologi retribusi sebagai satu-satunya lensa untuk menganalisis kehidupan atau penderitaan manusia. Pengkhotbah juga begitu. Pengkhotbah bilang, kamu lihat orang saleh mati juga. Orang fasik mati juga. Ngapain lu terlalu saleh? Kan begitu kan? Kalau kamu terlalu saleh, matinya terlalu cepat kalau baca pengkhotbah. Kalau kita orang kaya juga mati, orang miskin juga mati, orang manusia mati, binatang juga mati. Ngapain kita hidup karena begitu, ya? Jadi ini sebenarnya juga adalah kritik terhadap teologi retribusi yang dianggap sebagai satu-satunya cara untuk melihat kehidupan. Nah, di dalam kitab-kitab ini ditawarkan pandangan alternatif tentang hubungan manusia dengan Tuhan yang melampaui teologi retribusi, ya. Bagaimana melampauinya? Yaitu dengan mengakui bahwa pengalaman manusia itu kompleks. Hidup ini kompleks. Nggak simple, nggak hitam putih. Khususnya terkait dengan penderitaan, khususnya juga penderitaan yang dialami oleh orang saleh, ataupun kemakmuran yang dialami oleh orang fasik. Jadi nggak boleh kalau kita lihat, oh ini berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan ini, oh pasti dia taat. Belum tentu. Ya. Jadi berkat itu nggak bisa dengan gampang untuk cepat dinilai berdasarkan apa yang tampak oleh mata. Ya, kita tidak sungguh-sungguh tahu sebenarnya kenapa seseorang itu bisa begitu kaya raya atau seseorang itu bisa begitu menderita dalam hidupnya. Ya, nah itu melampaui teologi teologi retribusi di dalam Perjanjian Lama. Mungkin kalau kita ada kesempatan nanti bisa nanti kan Bapak Ibu punya teman jelajah bisa lihat kembali buku Ayubnya, pengkhotbahnya, bagaimana teologi di dalam kitab Ayub dan pengkhotbah ini diajarkan ya untuk menolong kita hidup di dalam situasi yang sangat kompleks di dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana dengan Perjanjian Baru ya? Nah, saya mau highlight beberapa hal saja di dalam Perjanjian Baru, tentu tidak semuanya. Yang pertama adalah keselamatan itu sama seperti di dalam kitab Ulangan, itu adalah anugerah Tuhan bagi yang percaya kepada Kristus yang melakukan kehendak Bapaknya dengan ketaatan. Ya, jadi kalau di dalam Perjanjian Lama di dalam kitab Ulangan, orang Israel dipilih Tuhan itu sepenuhnya anugerah Tuhan, ya, sepenuhnya anugerah Tuhan. Tapi di dalam Perjanjian Baru, anugerah Tuhan ini disediakan bagi orang yang percaya kepada Kristus. Kristus inilah yang melakukan kehendak Bapaknya dengan taat. Kita nggak bisa taat. Makanya nggak mungkin keselamatan berdasarkan ketaatan kita. Karena kita nggak mungkin taat. Tapi yang taat itu Tuhan Yesus. Maka kita dapat anugerah karena ketaatan Kristus. Maka kalau saya ditanya, kita diselamatkan karena iman atau karena perbuatan? Karena iman dan perbuatan. Iman kepada Kristus yang perbuatannya taat. Betul nggak? Justru kenapa kita bisa diselamatkan oleh oleh pekerjaan Kristus? Karena dia taat. Dan ketaatannya itu yang diperhitungkan kepada kita. Bukan ketaatan kita. Kita diselamatkan oleh pekerjaan. Tapi pekerjaan Kristus yang sempurna. Ya. Tapi bagi kita itu adalah anugerah. Nah, orang percaya yang diselamatkan karena anugerah semata-mata ini, itu harus mengerjakan keselamatannya dalam ketaatan kepada Allah. Ini kan sama dengan kitab ulangan ya. Kitab ulangan itu kamu sudah jadi umat Tuhan, tapi kamu harus tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu yang menurut saya
Itu yang di dalam bahasa Perjanjian Baru itu mengerjakan keselamatannya ya. Kalau Efesus pasal 2 ayat 10, kamu itu adalah ciptaan Allah mengerjakan pekerjaan yang sudah Tuhan siapkan sebelumnya. Dan kamu harus mengerjakan keselamatan kamu di dalam Filipi pasal 2 itu. Ya. Jadi kita udah diselamatkan karena anugerah, harus mengerjakan keselamatan kita dengan ketaatan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, karena kalau kita mengerjakan keselamatan kita dengan ketaatan, kita bekerja dengan segiat-giatnya bagi Tuhan, Tuhan itu adil. Ya, kita itu tetap harus percaya kepada teologi retribusi. Pada akhirnya, semua orang akan dihakimi oleh Tuhan. Dan semua pekerjaan kita akan dinilai oleh Tuhan, akan dievaluasi oleh Tuhan, dan Tuhan akan membalas setiap orang yang percaya kepadanya, yang sudah diselamatkan itu berdasarkan perbuatan kita. Ya, ada upah bagi pekerjaan kita. Salah satu ayat yang menurut saya sangat jelas sekali itu ada di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15. Di sana dikatakan orang percaya itu membangun di atas dasar Yesus Kristus. Artinya orang kalau percaya kepada Tuhan, dia selamat karena dia dasarnya itu adalah Yesus Kristus. Tapi di atas dasar itu, kata Paulus, orang membangun dengan pekerjaan masing-masing. Ada yang bangun dengan emas, ada yang bangun dengan perak, ada yang bangun dengan kayu, ada yang bangun dengan jerami, dan semua orang membangun dengan berbagai macam apa yang mereka kerjakan dalam hidup ini. Ya, kalau yang kerja segiat-giatnya bagi Tuhan, setengah mati melakukan pekerjaan Tuhan, setia kepada Tuhan itu seperti dengan emas. Kalau nanti dia eh, apa namanya pada akhir zaman itu akan diuji oleh Tuhan, kata firman Tuhan. Begitu juga dengan orang-orang yang dalam hidupnya tidak setia kepada Tuhan, banyak dosanya, jarang ke gereja, nggak pernah melayani Tuhan, tapi dia percaya kepada Tuhan. Nah, itu seperti membangun jerami, ya, seperti membangun di atas dengan menggunakan jerami. Satu hari kata firman Tuhan akan ada api yang menguji. Kalau dia bangun dengan emas, dia itu akan mendapatkan upahnya. Nah, itu kata 1 Korintus itu akan ada upahnya. Tetapi orang yang membangun dengan jerami, dia akan diselamatkan, tetapi seperti keluar dari api katanya, dan dia akan menderita kerugian. Jadi ada bedanya. Orang yang kerja mati-matian bagi Tuhan, sama orang yang percaya kepada Tuhan, tapi hidupnya kok nggak ngapa-ngapain buat Tuhan. Nah itu ada bedanya. Ya kita kita mengamini apa yang diajarkan oleh firman Tuhan ini, dan tentu nanti kita bisa diskusi di dalam sesi tanya jawab. Ke pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan pertama nih, Pak. Apa yang dimaksud dalam Ibrani 11 ayat 6 bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia? Bagaimana ini berhubungan dengan kitab Ulangan? Silakan, Pak, boleh dijawab. Ibrani 11 ayat yang ke-6 ya. Kalau saya baca di dalam ayat ini secara lengkap ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi saya kira kalau kita berbicara tentang iman di dalam kitab Ibrani itu kan berbicara tentang iman sebagai sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat, dan di dalamnya itu ada banyak sekali cerita-cerita tentang bagaimana orang-orang atau tokoh-tokoh iman yang ada di dalam Perjanjian Lama itu mereka melakukan kehidupan atau mencari kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dengan perbuatan mereka. Ya, makanya nanti kalau melihat contohnya, karena iman maka Nuh melakukan sesuatu. Karena iman Abraham taat dan melakukan sesuatu dan sebagainya. Jadi saya kira ketika kita berbicara tentang Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, saya kira ini adalah soal bagaimana eh, ketika orang-orang sudah dipilih oleh Tuhan dan orang-orang ini melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya dengan penuh ketaatan, itu adalah upah yang Tuhan berikan kepada orang tersebut. Makanya karena ketaatan iman Abraham berangkat misalnya contohnya, dan di sana dia mendapatkan apa yang walaupun tidak mendapatkan secara langsung, dia melihat tidak mendapatkan negeri itu secara langsung, tapi kemudian nanti anak cucunya akan mendapatkan negeri itu kalau menurut Ibrani ini. Dan saya kira ini mungkin sesuatu yang kalau kita mau hubungkan dengan kitab Ulangan, yaitu bahwa ada upah bagi ketaatan. Nah, mungkin ini juga bisa kita
kita hubungkan ke sana. Tetapi kalau kita lihat di sana, iman itu adalah yang membuat orang itu berkenan kepada Allah. Dan kalau orang sungguh-sungguh beriman dan mencari Tuhan, di sana juga ada upah dari Tuhan. Saya kira upah dan iman, ketaatan itu sesuatu yang saling berhubungan, dan kita nggak bisa membaginya itu seolah-olah ini sangat simplistik sekali. Kalau anugerah, kalau iman itu sama sekali tidak ada perbuatan. Dan itu saya kira di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru itulah sesuatu yang sangat ditekankan sekali ya. Jadi saya kira itu memang bisa jadi ada hubungannya ya tentang Allah memberi upah kepada orang yang sungguh mencari Dia. Dalam contoh-contoh yang diberikan itu adalah bagaimana Allah memberkati orang-orang yang taat kepada Tuhan, yang lahir ketaatannya itu dari iman kepada Tuhan. Ya, saya kira begitu mungkin jawaban dari saya ya. Mantap, Pak. Ah, upah iman ketaatan saling berhubungan ya, Pak, seperti yang tadi Hmm. dijelaskan juga oleh Bapak. Hmm. Oke, langsung ke pertanyaan kedua ya, teman-teman, karena banyak banget nih pertanyaan kita. Pertanyaan kedua, jika teologi retribusi dianggap tidak sejalan dengan teologi kasih karunia, mengapa ayat-ayat dalam kitab Ulangan seolah memberikan dukungan terhadap miskonsepsi terhadap teologi retribusi itu sendiri? Hmm. Silakan, Pak. Jadi jadi sebenarnya teologi retribusi itu tidak boleh dianggap tidak sejalan dengan teologi kasih karunia. Justru teologi retribusi dan teologi kasih karunia itu adalah teologi yang bersama-sama gitu. Di dalam retribusi itu ada kasih karunia, di dalam kasih karunia itu ada retribusi. Dan kita melihat itu di dalam kitab Ulangan. Justru karena Tuhan berkasih karunia kepada orang Israel, maka mereka di dalam perjalanan mereka yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan taat kepada Tuhan, mereka mendapatkan berkat dari Tuhan lewat apa yang dikenal dengan teologi retribusi. Nah, begini ya, kalau kita hubungkan dengan pertanyaan pertama tadi ya. Orang itu, kalau dia mau hidup taat kepada Tuhan, tapi dia sebenarnya bukan orang yang dipilih Tuhan, misalnya nih ya, orang-orang Amon, Moab gitu ya, dia mau mencontoh misalnya apa yang Tuhan berikan kepada orang Israel, bisa nggak? Nggak bisa. Karena untuk melakukan hukum Taurat itu, atau melakukan ketetapan-ketetapan dan peraturan yang Tuhan berikan, dia harus pertama-tama mulai dengan relasi dengan Tuhan. Kalau tidak ada relasi dengan Tuhan, maka apa yang dilakukan itu juga tidak akan berkenan kepada Tuhan. Justru harus dimulai dengan sebuah perjanjian, maka di dalam perjanjian itulah Tuhan memberi ketetapan dan hukum-hukumnya, dan di sana ada teologi retribusinya. Tapi kalau dia tidak dimulai dengan perjanjian, maka peraturan dan ketetapan ini juga bukan peraturan ketetapan yang diberikan kepada orang-orang yang di luar perjanjian itu. Maka sebenarnya kita nggak boleh memisahkan. Kalau kasih karunia dengan teologi retribusi ini tidak sejalan, justru sejalan. Ya, kenapa kita bisa ada teologi retribusi? Kenapa Tuhan akan membalas ketaatan kita? Karena kita ini sudah ada di dalam kasih karunia. Kalau kita tidak ada dalam kasih karunia ini, mau taat kayak gimana pun tidak akan pernah bisa berkenan kepada Tuhan sebenarnya gitu. Ya, saya lupa bagian kedua dari pertanyaan tadi. Kalau bisa ditampilin sekali lagi. Nah, mengapa ayat-ayat dalam kitab Ulangan seolah memberi dukungan terhadap miskonsepsi terhadap teologi retribusi itu sendiri? Jadi begini, di dalam kitab Ulangan bukan dia memberikan miskonsepsi terhadap teologi retribusi. Teologi retribusi adalah salah satu teologi yang benar yang diajarkan oleh kitab Ulangan. Tapi kemudian di dalam pembacaan terhadap kitab Ulangan yang simplistik, yang tidak mendalam, yang tidak hati-hati, itulah yang membuat orang-orang waktu membaca dan menafsirkannya seolah-olah teologi retribusi itu sesuatu yang salah. Karena dia menggunakan teologi retribusi itu hanya secara sepihak sebagai satu-satunya cara untuk melihat dunia ini. Selain itu, kalau kita membaca Alkitab, tidak semua doktrin itu selalu ada di dalam satu kitab, semua sudah lengkap. Tidak seperti itu. Maka di dalam ulangan itu mengajarkan dengan sangat jelas tentang teologi retribusi. Karena pada waktu itu yang dibutuhkan oleh orang Israel itu untuk mengerti bahwa mereka kalau melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, ada berkat dari Tuhan, dan kalau tidak setia ada ada hukuman dari Tuhan. Tetapi kan pelajaran tidak berhenti di situ. Karena di sepanjang sejarah Israel, Tuhan terus mengajar Israel bahwa kalau mereka sekarang sudah mengerti teologi retribusi itu ada, mereka juga harus mengerti di bagian-bagian berikutnya di dalam perjalanan mereka bahwa tidak segala hal bisa dijelaskan dengan teologi retribusi. Maka itu yang di dalam teologi kita kenal sebagai progressive revelation. Tuhan menyatakan kehendaknya secara progresif. Jadi kalau kita nanti membaca kitab Ulangan,
kita harus membaca kitab Ulangan bersama-sama dengan pewahyuan Tuhan yang lain di dalam bagian-bagian yang lain. Makanya tadi saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat bukan hanya kitab Ulangan, tetapi juga melihat misalnya kitab Hikmat, melihat juga Perjanjian Baru, karena disitulah kita mendapat kepenuhan pewahyuan dari Tuhan. Kesalahan yang paling besar itu bukan karena orang itu membuat teologi yang tidak didapatkan dari Alkitab, tetapi orang membuat kesalahan teologi itu mendapatkan sesuatu dari Alkitab dan hanya di bagian itu saja yang dia ambil. Ya, nah itu juga bisa menyebabkan kesesatan. Kalau dia itu hanya baca satu bagian, lalu dia pikir itu berlaku untuk segala sesuatu, nah itu yang bisa menyebabkan kesesatan. Jadi doktrin yang salah bukan hanya karena tidak berasal dari Alkitab, tapi membaca Alkitab tanpa melihat bagian-bagian lain dari Alkitab yang adalah pewahyuan yang lebih utuh, yang lebih lengkap. Makanya kita perlu kitab Ulangan untuk mengerti teologi retribusi, dan di dalamnya sebenarnya juga ada teologi kasih karunia, tetapi juga ada bagian-bagian yang lain yang menolong kita untuk melihat melampaui sekedar teologi retribusi saja. Begitu ya saya kira ya. Makanya kita Mantap. butuh nih sebenarnya teman jelajah bukan hanya Ulangan kan, makanya kan ada teman Betul, Pak. jelajah dari Betul. macam-macam kitab begitu. Ya. Iya, Mm-mm. kayak itu tadi sangat dibukakan ya, Pak. Jadi dibukakan lagi nih teman-teman cara pandang kita terhadap kitab Ulangan. Baca bersama-sama dengan kitab lain karena di situ kita dapat pewahyuan dari Tuhan. Pakai buku kitab Ulangan lebih dipaparkan lagi teman-teman. Kalau nanti teman-teman udah dapat ya bukunya ya yang belum. Oke, langsung ke pertanyaan berikutnya. Yang ketiga, Pak, mengapa janji berkat Tuhan seakan tidak cukup untuk membuat umatnya taat? Di sisi lain, apakah kutuk seharusnya membuat umat semakin takut akan Tuhan? Langsung dua pertanyaan nih, Pak. Mm-mm. Kenapa janji berkat Tuhan tidak cukup membuat umat Tuhan taat, dan kutuk pun sebenarnya tidak cukup untuk membuat orang itu untuk taat juga sebenarnya ya. Jadi itu sebenarnya adalah komponen, salah satu komponen yang penting di dalam kita itu untuk mengerti bahwa kita perlu hidup taat kepada Tuhan. Tapi sekali lagi Ulangan itu juga sebenarnya sangat sangat komprehensif sekali dalam arti bahwa penulis kitab Ulangan itu sadar betul bahwa kalau hanya berkat dan kutuk saja tidak mungkin bisa bikin orang itu taat atau setia kepada Tuhan. Nggak bisa. Bisa nggak menolong? Bisa. Bisa menolong kita. Kalau kita tahu kita setia kepada Tuhan ada berkat, bisa nggak memotivasi kita? Bisa saja. Tetapi cukup tidak sebagai satu-satunya faktor untuk membuat kita setia kepada Tuhan? Nggak bisa. Maka selalu dimulai kalau kita melihat kitab Ulangan, itu dimulai dengan em, apa namanya kalau kita melihat skema mulai dengan kasih kepada Tuhan. Nah, kasih kepada Tuhan itu kan lahir dari hati yang mau setia dan taat dan berkomitmen kepada Tuhan. Dan makanya di kitab Ulangan tadi saya singgung juga adalah tentang bagaimana Tuhan menyunat hati kita supaya hati kita itu mau melakukan firman Tuhan terlepas dari apa faktor-faktor eksternal seperti berkat dan kutuk. Memang Tuhan akan menyediakan berkat bagi kita kalau kita taat. Tetapi orang yang semakin dewasa di dalam Tuhan, dia itu akan taat kepada Tuhan walaupun di dalamnya dia tidak melihat, belum melihat dan merasakan berkat dari Tuhan. Tapi orang seperti ini percaya dengan iman bahwa satu hari nanti, walaupun hari ini belum lihat, satu hari nanti waktu ketemu dengan Tuhan, waktu sudah di surga nanti, itu pasti ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Pasti itu. Makanya kalau nanti kita baca di dalam kitab apa namanya kitab Perjanjian Baru misalnya gitu ya, ingat nggak cerita eh, apa namanya Petrus itu ngomong kepada Yesus waktu lihat anak muda yang kaya itu pergi dengan sedih hati karena apa namanya dia harus meninggalkan segala sesuatu bagi Tuhan untuk mengikut Tuhan. Kan Petrus bilang begini, Tuhan, saya ini udah meninggalkan segala sesuatu, apa yang akan aku dapatkan? Tuhan bilang, orang yang meninggalkan segala sesuatu akan mendapatkan 100 kali lipat. Nah, itu kan upah. Karena dia meninggalkan, Tuhan kasih 100 kali lipat. Wah, saya bayangin kan, Petrus kan hatinya pasti senang sekali dong. Mau dapat upah 100 kali lipat. Maka dia tinggalkan satu rumah, dapat 100 rumah nanti. Tinggalkan 1 juta, dapat 100 juta. Ya kan, lebih happy itu. Tapi kalau kita baca semakin dia kenal Tuhan, waktu dia udah melihat Kristus mati bagi dia, dan sudah menyelamatkan Kristus sudah melakukan segala sesuatu bagi dia. Maka kalau nanti lihat di dalam apa namanya di dalam kitab Kisah Para Rasul misalnya, waktu dia digebukin, dipukulin, dia itu keluar dari mahkamah agama setelah dipukulin dengan bersuka cita. Kenapa? Bukan karena dia pikir nanti akan dapat upah, bukan. Tapi karena dia tahu dia dianggap layak menderita penghinaan bagi nama Tuhan. Jadi dia melakukan sesuatu itu taat kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, bukan karena dia bayangin ada 100 kali lipat. Pasti dapat nggak? Pasti dapat. Tapi motivasinya apa?
karena dia tahu ini sebuah kesempatan untuk melayani Tuhan yang sudah mengasihi dia. Saya kira itu sesuatu yang penting ya kalau kita melihat apa namanya apa yang diajarkan Ulangan dan juga di sepanjang Alkitab ya tentang doktrin bagaimana kita itu mengikut Tuhan dapat berkat, tetapi itu bukan hal yang paling utama. Harus lahir dari hati. Harus lahir dari hati. Wow, menarik banget, Pak. Dibukakan lebih dalam lagi ya, teman-teman penjelajah, tentang upah dari perspektif perjanjian baru. Mantap nih. Langsung ke pertanyaan keempat. Banyak orang yang belum percaya tetapi mendapat banyak berkat. Sementara itu, ada orang percaya yang rajin mencari Tuhan, tapi sedikit nih berkatnya, Pak. Bahkan tidak jarang tragis kehidupannya. Gimana kita Hmm. bisa memahami hal ini dan gimana menyikapi dengan tetap percaya bahwa Tuhan itu adil? Hmm. Ya, jadi kalau di dalam perjanjian lama, memang ini pergumulan yang sangat besar sekali, karena kalau kita baca di kitab-kitab perjanjian lama yang awal-awal khususnya, mereka itu belum terlalu punya pemahaman sebenarnya, orang-orang Israel kuno itu, bahwa ada kehidupan setelah kematian. Maka mereka kalau lihat ada orang mati, tapi hidupnya susah, tapi sebenarnya taat kepada Tuhan, maka mereka bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan, kok ada orang yang udah taat kepada Tuhan, hidupnya susah, lalu mati. Lalu kenapa ada orang-orang yang hidupnya jahat, tapi kemudian jadi makmur di dalam dunia ini? Jadi mereka bergumul juga. Kenapa mereka bergumul seperti itu? Karena mereka pikir hidup itu hanya sampai pada titik dia mati. Apa yang nyata itu hanya ada di dalam dunia ini. Tetapi ketika kita memasuki perjanjian baru atau akhir-akhir perjanjian lama memasuki perjanjian baru, kita itu diajarkan oleh Tuhan bahwa kehidupan kita nggak berhenti pada waktu kita mati. Jadi jangan pikir kalau hari ini kita taat kepada Tuhan, kita hidupnya susah, lalu kita mati dalam kesusahan kita, loh kok kayak begini, Tuhan kok nggak adil sama kita? Itu adalah cara pemikiran orang yang tidak melihat bahwa kehidupan kita yang sesungguhnya itu tidak berakhir pada waktu kita mati, tetapi melampaui kematian bersama dengan Tuhan. Makanya di dalam perjanjian baru, kalau kita lihat murid-murid Kristus, mereka semua hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kesusahan, keluar masuk penjara sampai mati. Harusnya kalau udah susah susah payah bagi Tuhan kan harusnya diberkati Tuhan, hidupnya kaya. Yang kaya siapa? Herodes kaya. Yang kaya siapa? Hah? Yang kaya itu Raja Agripa kaya, ya. Yang kaya apa? Kaisar Nero kaya. Tapi mereka itu tidak setia kepada Tuhan. Nah, kalau orang hanya lihat dari luar begitu saja, akan pikir, wah, ini kan tidak adil sekali ya. Makanya kita melihat bahwa teologi retribusi itu pada akhirnya bukan berbicara terutama soal bagaimana Tuhan memberi berkat dan kutuk selama kita di dunia ini. Bisa nggak selama di dunia ini? Bisa. Dan saya percaya kalau kita taat kepada Tuhan, Tuhan bisa berkati kita selama di dalam dunia ini. Tapi yang paling utama sebenarnya, itu Tuhan mau kita melihat melampaui kehidupan kita yang ada di sekarang ini. Makanya murid-murid Yesus mengalami kesusahan, penderitaan, tapi pada akhirnya mereka itu percaya bahwa tubuh mereka itu semakin lemah, kata Paulus kan, semakin lemah. Itu kemah yang akan dibongkar, akan masuk ke surga. Karena di sanalah mereka akan menerima berkat Tuhan yang sesungguh-sungguhnya. Teologi retribusi yang sesungguh-sungguhnya adalah pada waktu kita berdiri di hadapan Tuhan, mempertanggungjawabkan hidup kita. Disitulah keadilan Tuhan itu akan paling nyata. Makanya Tuhan dari awal di dalam perjanjian baru udah ngomong, hari ini kalau kita lihat Tuhan memberikan berkat Tuhan bagi orang fasik ada cahaya matahari, ada hujan. Sama orang yang benar juga sama. Tapi satu hari itu Tuhan akan membuat pembedaan. Lalang di antara gandum juga sama. Ada lalang, ada gandum. Tapi satu hari pada waktu penuaian akan ada bedanya. Ya, jadi kita tuh mesti melihat jauh melampaui apa yang kelihatan mata sekarang. Sampai nanti pada akhirnya itu akan ada pembedaan pada waktu kita semua berdiri di hadapan tata Allah yang menghakimi kita. Saya kira itu mungkin jawaban dari saya. Lengkap sekali, Pak. Oke, mantap. Terakhir, teman-teman ya, karena waktu kita terbatas, ini adalah pertanyaan yang terakhir. Jadi, ini pertanyaannya Pak yang terakhir. Sejauh apa kita perlu menaati peraturan dan hukum yang ditulis dalam kitab Ulangan? Bagaimana menyesuaikan relevansinya dengan kondisi saat ini dan di sini di Indonesia? Mm-mm. Jadi saya mengerti concern dari orang yang bertanya seperti ini karena dalam saya mengajar perjanjian lama kepada banyak orang percaya kepada Tuhan, selalu saya harus jelasin kenapa sih ini penting, kenapa sih kita harus baca perjanjian lama, karena ini sangat penting sekali bukan hanya untuk doktrin kita supaya jangan sampai salah, tetapi juga cara hidup kita supaya benar di hadapan Tuhan. Tapi kan pertanyaannya gimana caranya ya kita harus membaca kitab ulangan ya untuk apa namanya misalnya yang penuh dengan peraturan-peraturan yang kuno. Nah, tentu tidak mudah.
Saya tidak bilang membaca kitab ulangan itu mudah. Membaca kitab ulangan itu memerlukan apa namanya hati yang sungguh-sungguh mau cari Tuhan, membutuhkan sebuah hati dan pikiran yang betul-betul mau fokus untuk menggali firman Tuhan dan itu tidak gampang. Saya mengajar sekarang di program studi Magister Ministry di STT Amanat Agung ini orang-orang yang bukan rohaniwan yang pengen belajar firman Tuhan. Lalu kita mendiskusikan misalnya, jangankan kitab ulangan, kitab kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9, yang kita semua sudah familiar, mungkin banyak yang sudah baca bertahun-tahun, yang kita udah cerita sekolah minggu, yang kita bahkan udah khotbahkan, tapi waktu kita gali, di situ baru kita menemukan keindahannya, menemukan insight-nya, yang selama puluhan tahun kita baca, kita nggak ketemu. Nah, itu butuh waktu, butuh ketelitian, butuh hati yang sungguh-sungguh mau cari Tuhan. Dan itu tidak gampang, ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu kan kita mesti belajar. Dan kita tuh butuh apa namanya ya? Butuh melihat secara umum saja ya. Mungkin kalau kita mau belajar tentang prinsip hermeneutika, melihat bagaimana mengaplikasikan ulangan. Nah, itu mungkin akan panjang, tapi secara umum pada waktu kita membaca kitab ulangan, kita mesti mengerti apa yang sebenarnya Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan orang Israel. Hati seperti apa yang ditujukan kepada Tuhan. Kalau dalam bahasa ini ya mungkin apa prinsip teologis yang mau diajarkan ya tentang hukum-hukum yang ada di dalam kitab ulangan. Misalnya, kalau di dalam kitab ulangan itu mengajar kepada orang Israel bahwa mereka harus apa ya misalnya eh, mengampuni utang dari orang-orang yang berutang kepada mereka. Sebenarnya apa sih yang Tuhan mau sampaikan kepada kita tentang pengampunan utang ini, tentang belas kasihan kepada orang miskin. Nah, kalau belas kasihan orang kepada orang miskin di masa sekarang seperti apa? Nah, kita perlu belajar untuk mengaplikasikannya dan itu tidak mudah. Maka saya percaya sebenarnya bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh pengen belajar firman Tuhan dan mengaplikasikannya itu butuh effort. Effortnya seperti apa? Ada yang mungkin seperti mahasiswa-mahasiswa saya nih di tengah kesibukan mereka ambil program studi magister ministry. Ada juga mungkin orang-orang yang di dalam kesibukan mereka, mereka ikut pembinaan-pembinaan seperti ini nih, ikut temu teman jelajah untuk belajar firman Tuhan, kemudian juga baca buku teman jelajah di dalam, misalnya kitab ulangan ini susah kan? Nah, nanti membaca itu dan kita belajar dari apa yang sudah disampaikan oleh orang yang ditulis oleh orang itu untuk menolong kita mengaplikasikannya. Dan itu butuh waktu, dan itu butuh effort. Nah, yang paling pertama yang harus kita punya itu, kita nih punya hati nggak sih sebenarnya untuk mau mengaplikasikan firman Tuhan? Atau kita ini karena melihat ini begitu susah, ya udahlah nggak usah lah, baca yang gampang-gampang aja. Nah, kalau hatinya seperti itu mungkin akan sulit untuk mengaplikasikan firman Tuhan. Tapi kalau kita punya hatinya seperti kita ulangan ini, disunat hatinya oleh Tuhan. Ya, hatinya itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, pasti kita akan bisa melakukan itu. Ini butuh metode, butuh belajar, dan butuh banyak membaca firman Tuhan. Saya percaya Tuhan itu akan menolong kita. Makanya di dalam kitab Ibrani tadi, kalau saya boleh kutip sekali lagi yang pasal 6 itu, Allah itu akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia, saya percaya nggak mungkin enggak Tuhan pasti tolong kita untuk ngerti bagaimana mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita setiap hari ya. Jadi mungkin ini kesempatan ini kita belajar bersama juga cara yang Tuhan berikan kepada kita untuk belajar mengaplikasikan ini ya. Setidak-tidaknya malam ini prinsipnya lah kita sudah belajar. Saya kira itu saja dari saya. Terima Saya kasih, kembali Pak. lagi. Wah, saya yakin nih kita semua setuju ya teman-teman, penjelajahan malam ini sih ya daging semua nih. Hmm, Seperti sekarang kita ikut TTJ Kitab Ulangan ya. Saya percaya kita sungguh-sungguh nih Pak, salah satu effort kita untuk lebih mengenal Tuhan ya Pak ya. hmm, Oke, hmm. teman-teman penjelajah, karena waktunya sudah habis, saya mau mohon kesediaan Pak Charles Pak untuk kasih ringkasan penutup dan juga tutup dalam doa untuk kita semua. Saya ada sedikit slide terakhir untuk menutup apa yang kita diskusikan malam hari ini lah ya. Jadi saya mau menyampaikan bahwa menutup ini dengan mengatakan begini, hukum yang Tuhan berikan itu bukan hanya untuk orang Israel kuno. Ya, jadi tadi kita bicara begitu banyak tentang apa yang Musa sampaikan kepada orang Israel, dan saya percaya hukum yang Tuhan berikan itu bukan hanya untuk mereka saja, tapi ini juga hikmat buat kita. Jadi kalau hati kita mau cari Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan, kita perlu untuk melihat hukum-hukum ini dan mencari tahu kehendak Tuhan bukan hanya untuk orang Israel, tapi juga untuk setiap kita. Nah, kitab ulangan ini, salah satu yang penting adalah dia memberi kita contoh.
bagaimana mengaplikasikan 10 hukum bagi bangsa Israel dalam situasi kehidupan yang baru dan semakin kompleks. Jadi kita bisa belajar sebenarnya dari kitab Ulangan pada waktu dia mengaplikasikan 10 hukum misalnya ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Gimana sih sebenarnya kitab ini menolong orang Israel memasuki suatu kehidupan yang baru, yang kompleks, yang beda dengan kehidupan yang lama, bagaimana itu diaplikasikan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Waktu kita baca, itu yang mungkin spirit yang kita mesti dapat gitu dari kitab Ulangan. Sebenarnya bukan detail dari dia disuruh ngapain aja, tetapi spiritnya. Spiritnya adalah kalau ada konteks yang baru, kita harus berusaha untuk mengkontekstualisasikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang yang kita layani. Maka kita mesti berusaha sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh seperti Musa, dengan sungguh-sungguh mengajarkan dan menguraikan firman Tuhan itu, sehingga orang-orang yang kita layani bersama ini ngerti firman Tuhan, ngerti bagaimana melakukannya dalam kehidupan mereka. Konteksnya beda, mungkin di kota beda sama di desa, kemudian di tempat yang kerja, mungkin beda antara orang yang kerja di kantor sama orang yang buka bisnis, orang yang jadi mahasiswa, itu semua beda. Dan bagaimana kita belajar dengan sungguh-sungguh supaya waktu kita baca firman Tuhan, bukan hanya kita ngerti di dalam pikiran kita, tapi kita juga mampu untuk kasus-kasus kehidupan kita yang spesifik kita bisa lakukan. Ya. Dan kita ini perlu belajar mengkontekstualisasikan firman Tuhan termasuk kitab Ulangan dalam situasi kehidupan kita yang berbeda dengan konteks bangsa Israel. Ini mungkin concern dari pertanyaan terakhir tadi. Saya sudah sampaikan bahwa kita perlu ada effort, perlu belajar, perlu berusaha. Tapi lebih daripada itu, semua itu harus lahir dari hati kita yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan dan mau melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan dari begitu banyak hal yang kita bisa lakukan untuk mengkontekstualisasikan, mengerti firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kita, saya pikir ya, saudara ya, teman jelajah ini adalah sebuah sumber atau sebuah resource yang sangat penting sekali, yang sangat bagus sekali. Saya sudah baca ya kitab apa teman jelajah ulangan ini. Dia menjelaskan kepada kita apa artinya sih sebenarnya eh, ayat-ayat yang ada di dalam teks ini, kemudian dikaitkan dengan kehidupan kita sekarang, secara prinsip seperti apa, lalu membuat kita merenungkan apa saja praktik-praktik dalam iman kita yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mungkin kesulitan membayangkan bagaimana mengaplikasikannya, nah di sini kan ada pertanyaan-pertanyaan renungkan ya, disitulah kita kemudian belajar untuk mengaplikasikan ya. Kitab Teman Jelajah ini sebenarnya fungsinya mirip seperti kitab Ulangan ya. Kalau kitab Ulangan menolong orang Israel untuk mengaplikasikan firman Tuhan di konteks yang baru, Teman Jelajah ini menolong kita mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun ini bukan Alkitab ya, ini bisa salah juga bisa gitu. Tapi ini adalah alat bantu yang menurut saya sangat baik sekali ditulis oleh orang-orang yang memang serius menggumuli firman Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan dan mereka menulis ini untuk menolong kita. Jadi kalau Bapak Ibu punya hati untuk mencari Tuhan, punya hati untuk mengerti kehendak Tuhan, gunakan apapun yang Bapak Ibu punya. Ya, salah satunya adalah teman jelajah ini. Ini bukan sekedar promosi karena ini apa namanya temu jelajah apa namanya teman jelajah ini, tetapi saya kira memang segala sesuatu harus kita pakai untuk sebaik-baiknya mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Saya tutup dengan eh, Roma pasal 12 ayat yang pertama dan kedua yang juga saya sampaikan, saya 2 tahun yang lalu kan khotbah di apa namanya di Bible Summit-nya ODB ya. Nah, itu salah satu ayat yang saya kutip itu adalah itu tentang bagaimana kita eh, melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang kita mesti cari di dalam kehidupan kita. Nah, Roma pasal 12, khususnya ayat yang kedua berkata begini, jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini yang sebenarnya kita lakukan waktu kita mempelajari firman Tuhan, menjelajahi kitab ulangan, kita mau tahu bagaimana mengaplikasikan firman Tuhan, sehingga waktu kita mengamati kehidupan di sekitar kita, kita itu bisa mengenali kehendak Tuhan yang mana, dan bisa melakukan apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Nah, saya berdoa supaya kita semua itu punya hati seperti itu, dan kita semua akan diberkati Tuhan. Nah, saya percaya kita sungguh-sungguh cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan, diberkati dan disertai dengan kemurahan Tuhan di dalam berbagai situasi kita, sampai nanti satu hari kita ketemu dengan Tuhan. Amin.
Baik, kita akan tutup ya malam hari ini dengan doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Bersama-sama kami sudah mendiskusikan, memikirkan, merenungkan tentang kitab ulangan ini dan bagaimana kami bisa hidup dengan lebih baik lagi sebagai anak-anak Tuhan, mencari hikmat dari firman Tuhan, dan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, anugerah yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dan hari ini kalau kami sudah dijadikan anak-anak Tuhan, ajar kami boleh setia kepada Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengerjakan keselamatan kami, belajar bagaimana hidup setia kepada Tuhan, taat kepada hukum-hukum yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga di dalam apapun yang kami lakukan, sungguh Tuhan, kami hanya melakukan kehendak Tuhan dan hanya kehendak Tuhan saja. Terima kasih untuk hati dari banyak anak-anak Tuhan yang malam hari ini boleh hadir bersama-sama belajar firman Tuhan. Jadikan ini bukan hanya pengetahuan, tetapi juga boleh dilakukan di dalam kehidupan setiap hari, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi kami boleh Tuhan pakai untuk membawa firman ini, boleh mengubah kehidupan banyak orang yang kami juga layani. Bersama-sama dengan Tuhan, kami boleh percaya bahwa ada berkat Tuhan yang selalu menyertai kehidupan orang yang setia dan yang berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur juga untuk tim dari ODB yang boleh bersama-sama menyelenggarakan acara ini. Berkatilah setiap orang yang ada di dalamnya, setiap pekerjaan yang mereka kerjakan untuk membuat dan membawa orang-orang bertumbuh dan mengenal Tuhan. Biarlah berkat Tuhan mengalir, melimpah, dan memakai mereka menjadi berkat yang lebih besar lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, Engkau dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.